Bab 1537, Transformasi Lucong. Bagus. Zhang Xuan menyaksikan peramal jiwa di depannya kembali ke ukuran manusia biasa, dan penampilan pemuda yang agak tertutup itu terlihat jelas di hadapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk dengan gembira. Peramal jiwa di hadapannya tidak lain adalah muridnya yang telah menuju ke domain kuno peramal jiwa sebelumnya, Lucong. Ketika dia pertama kali menerima pemuda itu sebagai muridnya, yang terakhir itu pendiam dan pendiam. Bahkan, dia tidak berbicara sepatah kata pun selama bertahun-tahun, takut musuhnya akan menemukannya. Namun, dia telah menjadi pria yang berani mengejek bahkan wakil Master Pavilion dari Master Teacher Pavilion. Itu adalah tanda bahwa dia akhirnya keluar dari trauma akibat pembantaian klannya. Sejujurnya, Zhang Xuan tidak peduli dengan bakat atau bahkan kekuatan murid-muridnya. Dengan dia di sekitar, tidak peduli seberapa kuat murid-muridnya saat ini, dia yakin bahwa dia bisa mempersiapkan mereka menjadi pembangkit tenaga listrik dunia. Karena itu, yang paling dia khawatirkan adalah karakter mereka. Karakter seseorang pada akhirnya akan menentukan jalan dan nasibnya. Hanya orang yang didorong untuk melampaui dirinya sendiri yang dapat mencapai puncak dan bahkan lebih. Bagi Zhang Xuan, itulah satu-satunya kriteria yang dia rasa dibutuhkan untuk menjadi ahli. Di sisi lain, seseorang yang tidak termotivasi dan lamban, menghabiskan waktu berharga hanya memikirkan bagaimana mereka dapat membual kepada orang lain alih-alih berkultivasi. Orang seperti itu tidak akan pernah menjadi ahli bahkan dengan guru terbaik dan sumber daya terbaik. Orang yang dia bicarakan adalah, tentu saja, Sun Qiang. Sun Qiang telah mengikutinya untuk waktu yang lama dan menggunakan sebagian besar sumber dayanya. Namun, pada akhirnya, dia masih yang terlemah dari mereka semua. Mendengar pujian gurunya, mata Lucong berbinar-binar saat dia mengepalkan tinjunya. Guru, saya telah berhasil membangunkan konstitusi jiwa tempur. Saya sudah melihat, jawab Zhang Xuan sambil tersenyum. Saat itu, untuk menyelamatkannya, Lucong telah menyerang dan akhirnya terluka parah oleh putra mahkota kerajaan Xuanyuan, sehingga berakhir dengan tidur nyenyak. Setelah melalui banyak kesulitan untuk membangunkannya dari koma, dia menemukan bahwa jiwa Lucong sangat besar. Begitu dia terbangun, tidak ada keraguan bahwa itu pasti akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Mengingat bagaimana Lucong saat ini dapat bermain-main bahkan dengan Ren Qingyuan, jelas bahwa dia telah berhasil membangunkan konstitusi jiwa tempurnya dan mendapatkan kendali penuh atasnya. Tidak ada cara lain dia bisa meningkatkan kultivasinya begitu banyak dalam rentang waktu 1 tahun. Melihat senyum gurunya, Lucong tiba-tiba merasa puas, seolah-olah kerja keras yang dia lakukan selama setahun terakhir akhirnya membuahkan hasil. Mengangguk, dia dengan cepat melewati pavilion Master Seal yang dia ambil dari Ren Qingyuan. Guru, aku akan meninggalkan ini bersamamu untuk saat ini. Jika si tua berkabut itu mendapatkannya kembali, kita tidak akan punya kesempatan melawannya lagi. Memahami logika di balik itu, Zhang Xuan mengulurkan tangan untuk mengambil pavilion Master Seal darinya. Alasan Lucong bisa merebut pavilion Master Seal dari Ren Qingyuan bukan karena dia lebih kuat darinya. Sebaliknya, ketika nubuat jiwa dengan sengaja menyembunyikan kehadiran mereka, akan sulit bagi kultivator manapun untuk menemukannya. Selain itu, perhatian Ren Qingyuan telah sepenuhnya terfokus pada Wei Ruyan saat itu. Karena dua faktor inilah Lucong berhasil membuat Ren Qingyuan lengah dan merebut pavilion Master Seal miliknya. Jika Ren Qingyuan telah dijaga terhadapnya sejak awal, bahkan jika Lucong 2 kali lebih kuat dari dia saat ini, dia masih tidak akan bisa merebut segelnya dari genggaman Ren Qingyuan. Begitu Zhang Xuan melakukan kontak dengan pavilion Master Seal, dia segera merasakan keintiman dengannya. Seolah-olah segel itu dibuat hanya untuknya, dan dia bisa menjinakkannya untuk digunakan sendiri kapan saja. Zhang Xuan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan segel Master Pavilion, dan dia berpikir bahwa akan sulit baginya untuk mengendalikan artefak yang jauh lebih kuat darinya. Namun, ketika dia memegangnya di tangannya, rasanya hampir seperti artefak yang dia tempa secara pribadi. Itu dipenuhi dengan kesukaan dan kasih sayang untuknya. Haruskah saya mencoba mengasimilasinya? Zhang Xuan bertanya-tanya saat dia meletakkan tangannya di atasnya, ingin mencoba menggabungkan darahnya ke dalamnya. Namun, tepat saat dia akan melakukannya, dia tiba-tiba merasakan tekanan berat yang membebani dari atas. Mengangkat kepalanya, dia menemukan semua guru Master Bintang 9 berkumpul bersama, berkolaborasi satu sama lain untuk membentuk formasi yang dimanifestasikan dalam bentuk penghalang cahaya besar di udara. Guru, itu formasi pertahanan kota dari aliansi kerajaan. Itu dibangun dengan pavilion guru-guru aliansi kekaisaran di pusatnya, dan dibangun untuk bertahan melawan musuh yang mengancam keamanan aliansi kekaisaran. Sepertinya guru Master Bintang 9 telah mengaktifkannya. Wei Ruyan berkata dengan muram.
Setelah mengetahui bahwa gurunya berada di Empire Alliance, dia dengan cepat mengumpulkan semua intelijen yang tersedia di Empire Alliance untuk meningkatkan peluang keberhasilan operasi penyelamatan. Formasi pertahanan kota, formasinya tidak terlalu kuat dengan sendirinya, tetapi dengan begitu banyak guru Master Bintang 9 yang menambahkannya dengan Zenki mereka, itu telah membentuk kekuatan yang kuat yang tidak bisa kita remehkan, jelas Wei Ruyan. Selama bertahun-tahun, Paviliun Guru-Guru telah berhasil menjauhkan suku iblis dunia lain dari benua guru-guru. Kekuatan markas Paviliun Guru-Guru memang berperan untuk tujuan itu, tetapi lebih dari itu, Paviliun Guru-Guru juga telah mendirikan banyak cabang di seluruh benua, dan masing-masing cabang itu telah membangun formasi besar-besaran di kota-kota tempat mereka tinggal. Formasi besar itu telah terbengkalai selama bertahun-tahun, dipelihara oleh energi spiritual di sekitarnya, sehingga ketika invasi akhirnya terjadi, mereka akan mampu mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan begitu mereka diaktifkan. Seperti yang terjadi pada saat itu. Pertama-tama, aliansi kekaisaran bukanlah kekuatan yang lemah, jadi formasi pertahanan kotanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Dengan begitu banyak guru Master Bintang 9 yang bekerja sama untuk meningkatkannya, setelah diaktifkan, itu membentuk kekuatan yang hebat yang bahkan yang akan sulit untuk dihadapi. Guru, yakinlah, dengan Soul Traverse dan seni racun juniorku, tidak peduli seberapa kuat formasi mereka tidak akan bisa menahan kita di sini dengan mudah. Lu Chong menjawab dengan senyum percaya diri. Perjalanan ke domain kuno dari Oracle Jiwa telah membuatnya sangat dewasa juga. Dia bukan lagi pemuda tak berdaya seperti dulu. Sama seperti Wei Ruyan, dia juga telah menjadi pembangkit tenaga listrik di benua guru-guru, dan setiap kata dan gerakannya membawa suasana yang mengesankan yang menuntut rasa hormat dari orang lain, membuat orang lain tidak berani melewatinya. Memang, formasi mereka mungkin sangat kuat sehingga tidak mungkin bagiku untuk menghadapinya secara langsung, tetapi jika itu hanya melarikan diri, itu tidak akan menimbulkan masalah bagiku sama sekali. Wei Ruyan menjawab saat aura racun di sekelilingnya mengepul, tampaknya siap menyapu ke sekeliling dan merusak semua yang ada di jalurnya. Melihat betapa percaya diri murid-muridnya, Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum, saya tidak pernah khawatir untuk melarikan diri. Sementara kultivasi saya mungkin tidak terlalu tinggi saat ini, jika saya benar-benar berniat untuk melarikan diri, tidak mungkin mereka bisa menahan saya di sini. Kultivasinya mungkin jauh di bawah murid-muridnya, tetapi formasi, baginya, benar-benar tidak jauh berbeda dengan hadiah gratis dari musuh. Sejak dia keluar dari kerajaan Tianxuan, dia belum pernah melihat formasi yang benar-benar bisa menjebaknya sebelumnya. Kemudian, ekspresi bingung muncul di wajah Wei Ruyan dan Lu Chong. Karena guru mereka dapat melarikan diri dari pengepungan sendirian, mengapa dia masih berdiam diri di sekitar area tersebut? Sementara mereka mampu bertahan untuk saat ini, situasinya benar-benar tidak menguntungkan mereka. Aku tidak bisa pergi sekarang. Senior Zhaoya Anda berada pada periode penting dalam kultivasinya, dan jika kita pergi sekarang, usahanya akan sia-sia, tetapi dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya sebagai akibat dari itu, jelas Zhang Xuan. Zhaoya senior, berkultivasi, di mana? Mendengar bahwa senior mereka juga ada di sini, mereka berdua terkejut. Zhang Xuan telah membungkus Zhaoya dengan erat menggunakan zenkinya, membentuk sesuatu yang menyerupai kepompong di sekelilingnya. Bahkan mereka berdua tidak dapat memahami bahwa benda seperti kepompong yang memancarkan niat membunuh dari iblis dunia lain sebenarnya adalah senior mereka. Dia ada di sana, sesuatu terjadi dengan meridiannya, dan untuk meningkatkan peluang keberhasilan, saya menggunakan cetak biru jaringan meridian yang lebih efisien untuk merekonstruksi meridian di tubuhnya, tetapi efek sampingnya adalah dia memancarkan aura. Zhang Xuan menjelaskan. Merekonstruksi meridian di tubuhnya, menggunakan cetak biru jaringan meridian yang lebih efisien. Wei Ruyan dan Lu Chong tersentak kaget. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Memang, hanya guru mereka yang memiliki nyali dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berani seperti itu. Karena senior kita ada di sini, kita harus melindunginya bahkan dengan mengorbankan nyawa kita. Wei Ruyan menyatakan saat dia menegakkan punggungnya dengan mengesankan. Karena guru mereka bersedia menghadapi pasukan dari begitu banyak guru master tanpa rasa takut demi senior mereka, sebagai muridnya, apa yang harus mereka takuti? Paling-paling, mereka hanya akan mati bersama. Aku juga bersumpah untuk melindungi guru dan senior. Lu Chong menyatakan dengan tegas. Aku mengerti perasaanmu. Jangan khawatir, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh kita bahkan dengan formasi yang mereka miliki di sana. Untuk saat ini, saya membutuhkan kalian berdua untuk melindungi saya saat saya mempelajari segel ini di sini. Saya pikir saya mungkin bisa menggunakan segel ini untuk mengeluarkan kita dari kebingungan kita saat ini. Zhang Xuan menginstruksikan sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke token kepala Sanctum. Bab 1538, Paviliun Guru-Guru Lari. Karena itu adalah segel Master Pavilion,
itu seharusnya memiliki semacam kemampuan yang memungkinkannya untuk mengumpulkan atau memerintahkan guru-guru utama. Jika dia bisa menjinakkannya, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar dari situasi sulit mereka tanpa menyebabkan pertumpahan darah. Menggenggam token dengan erat, Zhang Xuan menghendaki, cacat. Sebuah buku muncul di kepalanya. Segel Master Pavilion dari Pavilion Guru-Guru, artefak yang ditempa oleh seorang sage kuno. Itu dibuat dengan menggabungkan 3 tetesan darah Dewa Kongsi, dan itu memiliki kekuatan ofensif yang tangguh melawan jiwa, cacat tidak terdeteksi. Zhang Xuan membeku di tempat. Tidak terdeteksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam perjalanannya, ia telah melihat berbagai macam senjata. Terlepas dari apakah senjata itu telah ditempa oleh master yang tangguh atau pandai besi pemula, dia akan dapat menemukan kekurangannya dengan mudah. Tidak ada rahasia yang bisa mereka sembunyikan dari Library of Heaven's Path. Namun, buku yang disusun di Pavilion Master Seal sebenarnya mencerminkan kekurangannya sebagai tidak terdeteksi. Apa yang sedang terjadi? Sebuah pikiran muncul di benak Zhang Xuan. Mungkinkah Kongsi juga termasuk dalam konstitusi ramalan diskarnasi? Para peramal menemukan bahwa mereka yang memiliki konstitusi ramalan diskarnate tidak dapat dibaca, dan bahkan Library of Heaven's Path akan mengalami kesulitan untuk mencoba mengintip ke dalamnya. Baik dia dan Luo Ruoxin memiliki konstitusi ramalan diskarnate, dan itu akan menjelaskan mengapa Library of Heaven's Path tidak bekerja pada keduanya. Mempertimbangkan bahwa Pavilion Master Seal dibuat dari 3 tetesan esensi darah Kongsi, mungkin alasan Library of Heaven's Path tidak dapat menemukan cacat pada token adalah karena konstitusi ramalan diskarnate yang mempengaruhi hasil. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk. Seharusnya begitu. Mempertimbangkan bagaimana bahkan keajaiban muda dari klan Zhang memiliki konstitusi seperti itu, tentu tidak mengejutkan bahwa seorang pria sebesar Kongsi akan memiliki konstitusi seperti itu juga. Itu juga mungkin bagaimana dia berhasil mendominasi tanah, mengatasi jebakan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipasang oleh iblis dunia lain untuknya, dan akhirnya mengantarkan era kemakmuran bagi umat manusia. Tetapi jika saya tidak mengetahui kekurangan pada segel, bagaimana saya menjinakkannya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Di masa lalu, setiap kali dia menjinakkan senjata, dia pertama-tama akan menemukan cacat di dalamnya sebelum memanfaatkan cacat itu untuk menjinakkannya. Kalau tidak, dengan cara normal, bahkan artefak Sein biasa akan membutuhkan 1 atau 2 tahun sebelum menjanjikan perbudakan mereka. Jelas, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Biarkan aku mencoba darahku. Zhang Xuan mengetuk jarinya, dan setetes darah menetes dari ujung jari ke segel. Halala, seperti daun teratai yang halus, tetesan darahnya mengalir begitu saja di permukaan segel, tidak menunjukkan tanda-tanda diambil. Setelah mengalir beberapa saat, segel itu jatuh ke lantai. Alis Zhang Xuan melonjak. Artefak biasa akan menyerap dengan cepat menyerap darah apapun yang bersentuhan dengan mereka, sehingga mengambil surat wasiat yang dimasukkan ke dalam darah juga. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, segel Master Pavilion tidak mengambil darahnya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Zhang Xuan melihat artefak seperti itu. Itu mengungkapkan keintiman terhadap saya, tetapi menolak untuk mengambil darah saya. Bagaimana saya bisa menjinakkan artefak ini? Dia berpikir bahwa mengingat keintiman yang mengejutkan antara dia dan Pavilion Master Token, dia seharusnya bisa menjinakkannya dengan mudah. Namun, siapa yang tahu bahwa itu akan menjadi lebih merepotkan daripada artefak apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Panjang, sementara Zhang Xuan masih tertekan oleh kurangnya respons dari segel, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang menggema, dan mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa formasi pertahanan kota telah sepenuhnya terbentuk. Ren Qingyuan dan yang lainnya berdiri dengan angkuh di udara di atas, dan mereka menatap mereka dengan dingin di mata mereka sehingga hampir tampak seperti kambing tak berdaya yang menunggu untuk disembelih. Lupakan saja, tidak ada waktu untuk menjinakkannya lagi. Aku hanya perlu memeriksanya nanti, Zhang Xuan berpikir sambil meletakkan Pavilion Master Seal ke dalam cincin penyimpanannya. Menanggapi tindakannya menyimpannya, Pavilion Master Seal dengan patuh memasuki cincin penyimpanannya, tidak melawan sama sekali. Ini mengingatkan Zhang Xuan akan kejadian di dunia sebelumnya. Seorang pria berpenampilan biasa jatuh cinta dengan seorang diva, dan dia bisa mengajaknya kencan dan mengobrol dengannya. Namun, setiap kali dia ingin melanjutkan hubungan mereka, dia akan didorong mundur tanpa perasaan. Pada akhirnya, apa yang dia pikir cinta sebenarnya hanya rencana cadangan untuk diva. Begitulah yang terjadi dengan segel Master Pavilion. Itu sangat patuh pada sentuhannya, dan itu tidak menolak bahkan ketika dia mencoba memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, ketika dia mencoba menjinakkannya, dia menolak untuk merespons sama sekali. Zhang Xuan, jika Anda masih memiliki sedikit nostalgia untuk identitas Anda sebagai guru utama, saya meminta Anda untuk menyerahkan Pavilion Master Seal. Kalau tidak,
saya akan memastikan bahwa Poison Hall dan nubuat jiwa menjadi sesuatu dari masa lalu hari ini. Ren Qingyuan berteriak dengan dingin. Sebelumnya, dia masih mempertimbangkan kemungkinan menangkap Zhang Xuan hidup-hidup dan dengan paksa menempatkannya di bawah kendali. Namun, fakta bahwa pihak lain berani merebut pavilion Master Cell miliknya dan bahkan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, tidak ada lagi ruang untuk rekonsiliasi. Segel Master Pavilion direnggut di depan umum adalah aib besar bagi pavilion guru-guru, dan untuk membuat situasi menjadi lebih buruk, kedua muridnya adalah tokoh berpengaruh, salah satu dari mereka mengendalikan Poison Hall sementara yang lain mewarisi warisan nubuat jiwa. Jika dia tidak memberikan hukuman cepat kepada mereka, segalanya bisa benar-benar meledak. Pertama, musuh pavilion guru-guru dapat berusaha untuk bersekutu dengan Aula Racun setelah mendengar bahwa mereka telah berhasil merebut segel guru pavilion, sehingga memperkuat kekuatan mereka. Pada saat yang sama, kegagalan pavilion guru-guru dalam melindungi lencana otoritas mereka dapat mengakibatkan sekutu mereka kehilangan kepercayaan pada mereka, dan itu harus dihindari dengan segala cara mengingat krisis yang akan datang menjulang di depan mereka. Jadikan kami sesuatu dari masa lalu. Cobalah, mari kita lihat berapa banyak orang yang bersedia kamu persembahkan sebagai penghormatan atas kematian kita. Wei Ruyan mendengus dingin. Dia menjentikkan pergelangan tangannya sekali lagi, dan aura beracun di sekelilingnya dengan cepat menyebar di sekitar area itu untuk membentuk sesuatu yang mengingatkan pada penghalang di sekelilingnya dan yang lainnya. Terlepas dari apakah itu senjata atau zenki, apapun yang bersentuhan dengan penghalang cahaya akan terkena aura beracun. Bahkan Guru Master Bintang 9 pun tidak akan terhindar dari itu. Bodoh, Ren Qingyuan mencibir dingin saat dia mengangkat pedang di tangannya. Guru-guru, aktifkan formasi Kuising 1. Halah, Guru Master Bintang 9 dengan cepat bertindak, dan dalam sekejap mata, sejumlah energi yang tak terbayangkan disalurkan dari bangunan di sekitarnya dan formasi ke ujung pedangnya, mengisinya dengan udara seorang penakluk. Istirahat, energi yang terfokus pada ujung pedang melesat ke depan sebagai sinar cahaya keemasan, merobek celah besar di ruang angkasa saat dihancurkan ke bawah. Ketika bersentuhan dengan penghalang aura beracun, itu tampak berhenti sejenak, tetapi saat berikutnya, menembusnya seolah-olah merobek selembar kertas menjadi dua. Dengan geraman di bawah, Lu Chong memperluas jiwanya hingga beberapa puluh meter sekali lagi, dan dia dengan cepat melintasi ruang secara berurutan, menggunakan energi jiwanya sebagai benang untuk secara paksa menjahit celah spasial sehingga secara paksa menghentikan sinar cahaya. Menggunakan energi jiwamu untuk menjahit keretakan spasial. Seperti yang diharapkan dari peramal jiwa, Anda memiliki beberapa cara unik. Namun, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ren Qingyuan mencemooh saat dia mendorong pedang di tangannya ke bawah di sepanjang sinar cahaya. Sila, pedang itu turun dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Lu Chong berubah merah saat jahitan yang terbuat dari energi jiwanya berderit di bawah tekanan pedang yang sangat besar, terlihat mencapai batas daya tahannya dengan cepat. Dia tidak lemah dengan cara apapun, tetapi formasi yang terdiri dari 16 guru Master Bintang 9, termasuk Ren Qingyuan, hanyalah sesuatu yang jauh melampaui liganya. Pada saat yang sama, pedang itu juga berusaha untuk secara paksa mengebor jalan melalui penghalang racun yang telah dibentuk Wei Ruyan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan keringat mengalir deras dari dahinya. Guru, kita sudah mencapai batas kita. Wei Ruyan berseru dengan cemas saat dia melirik Zhang Xuan dengan cepat. Zhang Xuan mengangguk. Sementara dua murid langsungnya bertahan melawan serangan dari formasi, dia juga tidak bermalas-malasan. Dia telah menggunakan waktu yang telah mereka beli untuk memeriksa formasi dengan cermat, dan dia telah berhasil menemukan cukup banyak kekurangan yang bisa dia manfaatkan. Namun, kekurangan itu agak jauh, dan mengingat keadaannya saat ini, dia tidak dapat mencapainya. Aku akan menunjukkan arah kepada kalian berdua, dan salah satu dari kalian harus bergegas keluar untuk menyerangnya dengan keras. Setelah selesai, formasi akan segera dibatalkan, kata Zhang Xuan. Tapi di tengah kata-katanya, ledakan keras memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Setelah itu, Ren Qingyuan yang mengesankan dari beberapa saat yang lalu tiba-tiba kehilangan semua momentumnya, menyebabkan dia hampir jatuh dari langit. Disipasi energi yang tiba-tiba dari pedangnya menyebabkan zenki-nya mengalami kekacauan, dan dia menyemburkan seteguk darah. Ren Qingyuan dengan paksa menenangkan zenki yang tersentak sebelum berbalik untuk berteriak, apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, energi yang diberikan formasi kepadanya tiba-tiba berhenti. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat, dia bisa saja mati karena rebound. Melapor ke pavilion Master Ren, kami juga tidak terlalu yakin. Seorang guru master terbang dan berseru dengan bibir gemetar, pavilion guru-guru yang berdiri di tengah formasi, tiba-tiba lari. Bab 1539, Wang Ying tiba. Pavilion guru-guru melarikan diri. Tubuh Ren Qingyuan tersentak mendengar jawaban yang sama sekali tidak terduga itu.
Bisakah Anda mengulanginya? Yang lain juga tidak bisa membantu tetapi membeku setelah mendengar kata-kata itu juga. Bagaimana bisa paviliun guru-guru melarikan diri? Belum lagi, pada saat yang sangat penting. Bahkan jika guru utama menarik kaki mereka, menarik seperti itu sedikit berlebihan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Paviliun guru-guru berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke arah tertentu seolah-olah mematuhi perintah seseorang. Melihat kurangnya kepercayaan dari kerumunan di sekitarnya, guru-guru dengan cepat menjelaskan dirinya dengan cemas. Bahkan kakinya tumbuh. Jika Anda tidak percaya, lihat sendiri. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kejauhan. Semua orang dengan cepat berbalik, dan hal pertama yang mereka lihat adalah badai pasir besar yang sepertinya menuju ke arah mereka. Setelah pemeriksaan lebih dekat, mereka menyadari badai pasir sebenarnya disebabkan oleh bangunan yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah mereka, seolah-olah kavaleri menyerang musuh di medan perang. Bahkan bumi mulai gemetar ketakutan atas tuduhan mereka yang luar biasa. Persetan, apakah itu sekelompok rumah? Bangunan-bangunan itu benar-benar menyerang kita, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini penyerbuan bangunan? Apa-apaan itu penyerbuan gedung? Saya hanya pernah mendengar tentang penyerbuan binatang sebelumnya. Petik 2. Semua guru Master Bintang 9 merasa seolah-olah ledakan kecil telah terjadi di benak mereka, mengancam untuk menghancurkan rasionalitas mereka. Bahkan Zhang Wuheng, Luo Qingchen, dan yang lainnya benar-benar tercengang sebelum adegan itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa janggut mereka diledakkan oleh napas mereka yang terkejut. Mereka telah melihat binatang buas yang mengamuk, dan mereka telah melihat gerombolan ikan dan kawanan burung melarikan diri dengan panik dari pemangsa mereka. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pasukan bangunan menyerbu dalam formasi yang rapi. Pada titik ini, mereka tidak bisa tidak mengingat pepatah lama, selama Anda hidup cukup lama, tidak ada yang tidak akan Anda lihat. Seseorang telah membuat bangunan itu terpesona. Ren Qingyuan adalah orang pertama yang menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia segera berteriak untuk memberitahu yang lain. Tentu saja, tidak mungkin benda mati seperti bangunan bisa berdiri dan berjalan dengan sendirinya. Fakta bahwa mereka bisa berjingkrak-jingkrak dan bahkan membuat catcall seperti jalanan berarti seseorang telah membuat mereka terpesona. Tidak, tunggu sebentar, bangunan-bangunan di sana, bukankah itu paviliun guru-guru kita? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, memang begitu. Itu adalah paviliun guru-guru kota Gletser, paviliun guru-guru aliansi kekaisaran, paviliun guru-guru kota Seribu Daun, dan paviliun guru-guru Violeta Roma Quarters. Saya pernah ke tempat-tempat itu sebelumnya. Untuk berpikir bahwa suatu hari akan datang ketika saya akan melihat mereka hidup kembali. Petik 2. Tunggu, benda yang sangat besar di sana, mengapa itu terlihat begitu familiar? Bukankah itu tembok kota aliansi kekaisaran? Saat gedung-gedung itu semakin dekat, kerumunan berhasil melihat lebih dekat gedung-gedung di dalam badai pasir, dan alis mereka segera mulai berkedut. Seolah-olah rahang bawah mereka terkilir, mereka tidak bisa menutup mulut mereka yang menganga sama sekali. Ada paviliun guru-guru dari dalam puluhan ribu li dari aliansi kekaisaran di tengah tentara. Paviliun guru-guru yang menjulang tinggi ini adalah simbol otoritas tertinggi di suatu wilayah, dan mereka sering dipandang dengan hormat. Namun, bagi gedung-gedung itu untuk membuat panggilan dan bahkan mengguncang pantat mereka secara provokatif saat mereka menyerbu. Itu pasti Guild Kebangkitan Roh. Kegilaan macam apa yang menimpa wanita-wanita itu? Ren Qingyuan mengutuk dengan marah. Selain Guild Kebangkitan Roh, tidak ada kekuatan lain di benua guru-guru yang mampu menciptakan pasukan besar paviliun guru-guru yang terpesona. Tetapi apakah persekutuan pembangkit roh tidak selalu berbaring rendah, berusaha untuk tidak terlihat sedapat mungkin? Karena sifat pekerjaan mereka, anggota mereka berjumlah sangat sedikit, dan mereka sangat kurang dalam kecakapan ofensif. Bahkan, mereka harus bersekutu dengan kekuatan lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengingat begitu, mereka selalu berusaha untuk menghindari konflik, tidak pernah berani menyinggung salah satu kekuatan utama, apalagi paviliun guru-guru. Jadi, mengapa mereka tiba-tiba mempesona begitu banyak paviliun guru-guru dan mendatangkan malapetaka di sini? Paviliun guru-guru terbuat dari bahan yang tahan banting, dan masing-masing diselimuti oleh formasi besar, memberi mereka struktur bangunan yang sehat. Akibatnya, tidak seperti kebanyakan bangunan, yang dengan cepat akan runtuh segera setelah mereka mulai bergerak, paviliun guru-guru secara signifikan lebih mudah untuk terpesona dan bermanuver, tapi mengapa Guild Kebangkitan Roh tiba-tiba memilih untuk melakukan sesuatu seperti ini? Apakah mereka tidak takut menyinggung paviliun guru-guru? Memang, apa yang sedang dilakukan oleh sekelompok wanita itu? Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa Guild Kebangkitan Roh baru saja memilih seorang wanita yang agak muda sebagai pemimpin serikat baru mereka. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan ini? Petik 2. Aku juga pernah mendengar tentang masalah itu.
Jika saya ingat dengan benar, namanya tampaknya Wang Ying, saya bahkan telah menyampaikan ucapan selamat saya kepadanya atas pelantikannya. Mungkinkah pemimpin serikat baru mereka bermaksud untuk menentang paviliun guru-guru? Bukankah mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri? Guru-guru master lainnya juga dengan cepat memahami situasinya, dan mereka tidak bisa tidak jatuh ke dalam kebingungan. Sementara kebangkitan roh menggunakan kemampuan untuk menyihir roh ke semua makhluk, tidak ada yang benar-benar terpuji tentang kecakapan bertarung mereka. Pesona roh adalah teknik yang sangat memakan waktu, dan periode pemulihan yang lama tidak membuat segalanya menjadi lebih baik. Lebih jauh lagi, semakin kuat sebuah artefak, semakin sulit untuk mempesonanya. Terkadang, dibutuhkan lusinan pesona untuk sepenuhnya membuat artefak terpesona. Lebih buruk lagi, sebagian besar artefak ofensif yang lebih kuat dari persekutuan kebangkitan roh sangat memakan dan harus sering disihir ulang, atau mereka mungkin akan kembali menjadi mati di tengah pertempuran. Untuk alasan seperti itu, Guild Kebangkitan Roh selalu menjadi salah satu kelompok yang paling patuh dan damai di benua guru-guru. Sangat sulit untuk memahami mengapa mereka tiba-tiba menjadi begitu berani untuk bergerak di paviliun guru-guru. Halah, di tengah keraguan-raguan mereka, bangunan paviliun guru-guru yang berada di garis depan tentara akhirnya tiba di depan mereka, dan tanpa ragu-ragu, bangunan itu menabrakkan atapnya ke salah satu guru-guru bintang 9. Kamu, menghadapi serangan gedung paviliun guru-guru, kulit guru-guru bintang 9 berubah agak mengerikan. Dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke arah gedung di depannya. Halah, pukulan telapak tangannya menyebabkan separuh bangunan runtuh ke tanah, tetapi meskipun demikian, bangunan itu tampaknya tidak berkecil hati dengan penurunan berat badan yang tiba-tiba. Sebagai gantinya, ia menabrakkan tubuhnya ke depan, menyelubungi guru master bintang 9 di lapisan debu yang tebal. Dengan berat paviliun guru-guru, bahkan pembudidaya Saint 5 dan akan mengalami luka parah di bawah domba jantan seperti itu. Meskipun begitu, itu masih jauh dari cukup untuk berurusan dengan guru master bintang 9 yang lengkap. Melihat bagaimana salah satu paviliun guru-guru telah direduksi menjadi puing-puing begitu saja, Ren Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jangan bergerak di gedung-gedung itu, jika tidak, kita mungkin akan menghancurkan semua bangunan lokal. Paviliun guru-guru pada tingkat ini. Petik 2. Bangunan-bangunan itu adalah wajah dari paviliun guru-guru mereka. Bahkan jika itu adalah guru master mereka sendiri yang menghancurkannya, itu tidak akan mencerminkan mereka dengan baik sama sekali. Betapa memalukannya jika orang lain mendengar tentang masalah ini. Tapi gedung-gedung itu menyerang kita. Apakah kita akan membiarkan gedung-gedung itu melakukan sesuka mereka? Seorang guru master bintang 9 memprotes ketika wajahnya dipukul oleh salah satu paviliun guru-guru yang memanggil. Bangunan-bangunan ajaib itu tidak akan menghentikan serangan mereka hanya karena para guru master bersedia untuk berdamai. Tentu saja, bangunan-bangunan itu tidak mungkin membunuh mereka karena batas kekuatan ofensif mereka, tetapi tidak akan terlihat bagus jika mereka dikejar-kejar oleh sekelompok bangunan, belum lagi kerusakan tambahan yang akan menyebabkan Empire. Persekutuan. Saya tahu itu, bangunan-bangunan ini pasti dikendalikan oleh kebangkitan roh, atau mereka juga tidak akan menyerang kita. Selama kita bisa menemukan kebangkitan roh di balik ini, kita akan bisa memaksa mereka untuk menghentikan lelucon ini. Ren Qingyuan berkata sambil dengan cepat mengamati sekelilingnya. Berdasarkan deduksinya, kemungkinan kebangkitan roh yang bertanggung jawab atas kekacauan ini juga ada di sekitarnya. Selama dia bisa menemukan kebangkitan roh dan menangkap mereka, dia akan bisa menyelesaikan masalah ini. Saat memindai sekelilingnya, tatapannya tiba-tiba berhenti di lokasi tertentu, dan kilatan melintas di kedalaman matanya. Mereka di sana. Dia mengangkat telapak tangannya sebagai persiapan untuk melancarkan serangan terhadap mereka. Tapi sebelum dia bahkan bisa bergerak, sebuah bangunan tiba-tiba menabraknya, dan atapnya yang besar menimpa tubuhnya, menjepitnya dengan paksa ke tanah. Kemarahan Ren Qingyuan segera meluap karena diperlakukan sedemikian rupa. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Sila, bangunan itu meledak, mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sekitarnya. Tepat setelah bangunan itu dihancurkan, 8 bangunan lagi bergegas menuju Ren Qingyuan. Hampir seolah-olah bangunan itu menghadapi musuh bebuyutan mereka. Meja, kursi, tempat tidur, dan setiap jenis furnitur yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dipikirkan orang dilempar keluar dari jendela dan gerbang gedung, membombardir Ren Qingyuan. Terlepas dari kekuatan Ren Qingyuan yang luar biasa, dia masih bingung ketika mencoba mengatasi serangan gencar dari begitu banyak bangunan sekaligus. Persekutuan Kebangkitan Roh, apakah kamu mencoba memulai pemberontakan? Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Ren Qingyuan meraung dengan suara memekakkan telinga yang bergema di seluruh kota aliansi kekaisaran. Paviliun guru-guru selalu dikhotbahkan tentang pentingnya menghormati akar dan garis keturunan seseorang.
Seseorang mencoba menjebak guru saya atas kejahatan yang tidak dia lakukan, dan beberapa organisasi tercela bahkan mencari nyawanya tanpa repot-repot melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Justru untuk menghormati kongsi dan nilai-nilai luhur yang dia turunkan, saya datang ke sini untuk menyelamatkan guru saya. Apakah paviliun guru-guru melupakan ajaran kongsi yang agung untuk melihat tindakan saya sebagai pemberontakan? Suara kuat seorang wanita menjawab. Setelah itu, di tembok besar Empire Alliance City, sesosok berdiri. Itu adalah seorang wanita muda mengenakan jubah ungu panjang yang mengalir bersama angin. Debu yang berputar-putar di sekelilingnya tidak mengurangi wataknya sedikit pun, sebaliknya, kontras yang tajam membuatnya tampak seolah-olah dia adalah Dewi Perang yang gagah berani turun ke medan perang. Bab 1540, Zheng yang muncul. Apakah dia pemimpin serikat yang baru diangkat dari Persekutuan Kebangkitan Roh, Wang Ying? Itu pasti dia, aku pernah bertemu dengannya. Dia mungkin masih muda, tapi bakatnya dalam pesona roh jelas tak tertandingi di dunia ini. Hanya butuh beberapa bulan baginya untuk meningkatkan penguasaannya dalam pesona roh ke tingkat di mana dia bahkan bisa membersihkan menara kebangkitan roh. Dia menyebutkan bahwa dia datang ke sini untuk menyelamatkan gurunya. Apakah itu berarti Zhang Xuan adalah gurunya juga? Petik 2. Ini, pertama, kepala Poison Hall, kemudian, ahli peramal jiwa, dan sekarang, pemimpin guild baru dari Guild Kebangkitan Roh. Semua guru utama tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mereka menurunkan pandangan mereka untuk melihat pemuda yang duduk di tanah di bawah. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Sebagai guru Master Bintang 9, mereka tahu betul betapa sulitnya mendidik seorang siswa untuk menjadi ahli. Masing-masing dari mereka memiliki siswa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, tetapi hampir tidak ada siswa mereka yang berhasil mencapai eselon teratas di benua guru-guru seperti mereka. Ini terlihat hanya dengan melihat betapa rendahnya jumlah individu yang telah mencapai kecakapan bintang 9 dalam pekerjaan apapun. Namun, pemuda di bawah ini, meskipun hanya berada di ranah Sein 8 dan Dimension Sundering, sebenarnya memiliki banyak pembangkit tenaga listrik sebagai muridnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lebih penting lagi, para siswa itu bahkan bersedia menentang paviliun guru-guru yang kuat dan berpengaruh untuk menyelamatkannya. Seberapa dalam perasaan mereka padanya? Sementara budaya yang lazim di benua guru-guru mendorong seseorang untuk tetap setia pada garis keturunannya, masih banyak pembudidaya yang tidak memedulikannya. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa Zhang Xuan telah dikutuk bahkan oleh markas besar paviliun guru-guru, tidak ada yang akan menyalahkan mereka karena tidak datang untuk menyelamatkan guru mereka. Mereka bisa saja berpura-pura tidak tahu dan menghindari kekacauan ini. Bagaimanapun, keputusan markas besar paviliun guru-guru adalah mutlak di benua itu. Tetapi untuk guru mereka, orang-orang itu rela mengabaikan semua aturan dan mempertaruhkan masa depan cerah yang mereka miliki untuk terjun langsung ke dalam kekacauan ini. Jika ada yang salah, mereka bisa kehilangan nyawa mereka. Apa sebenarnya yang diberikan Zhang Xuan kepada mereka agar mereka begitu setia padanya? Menggertakkan giginya erat-erat, Ren Qingyuan mendengus dengan suara yang benar-benar dingin. Pemimpin persekutuan Wang, apakah kamu mengerti siapa yang kamu lawan saat ini? Ya, tapi saya sangat berhutang budi kepada guru saya. Siapapun yang berani menyentuh guruku, tidak peduli siapa mereka, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawan mereka tanpa ragu-ragu. Wanita muda itu menjawab dengan tenang. Jadi, jika saya memahami kata-kata Anda dengan benar, Anda mengatakan bahwa Zhang Xuan adalah guru Anda. Apakah itu benar? Ren Qingyuan bertanya. Memang, Zhang Xuan adalah nama guru saya, dan dia adalah orang yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Wanita muda itu menjawab sekali lagi. Orang yang baru saja tiba dengan pasukan besar bangunan tidak lain adalah Wang Ying. Semua bangunan dalam radius 30.000 li dari Glacier Plain Court telah disihir oleh para tetua dari Guild Kebangkitan Roh mereka, dan bersama-sama, mereka membentuk pasukan besar yang bahkan guru Master Bintang 9 akan kesulitan menangani semua tiba-tiba. Zhang Xuan dengan sengaja membuat kekacauan di klan Zhang dan melukai lusinan tetua mereka, termasuk tetua pertama Zhang Wuheng. Setelah itu, dia pergi ke Sanctum of Sages dan melukai para wakil kepala sanctumnya, Zhan Xi. Setelah itu, dia berlari ke Glacier Plain Court, menculik kepala pengadilan muda mereka, dan menghancurkan banyak bangunan mereka saat melakukannya, ludah Ren Qingyuan dengan dingin. Bahkan jika kita mengesampingkan semua itu untuk saat ini, hanya fakta bahwa dia adalah guru dari kepala setan dari Poison Hall yang bejat dan peramal jiwa yang menyedihkan, bersama dengan keberadaan artefak suku iblis dunia lain yang ditempatkan tepat di depannya, sudah lebih dari cukup bagi paviliun guru-guru untuk menganggapnya sebagai musuh umat manusia. Dia mungkin gurumu, tapi dosanya tidak bisa diampuni. Ganas, tercela, hahaha. Wang Ying mencibir dingin setelah mendengar kata-kata itu. Kamu mengklaim bahwa junior Wei Ruyanku adalah orang yang kejam. Baiklah,
Mengapa Anda tidak memberitahu saya perbuatan jahat apa yang telah dia lakukan? Apakah dia membantai jutaan orang dengan darah dingin? Lihatlah guru-guru master beracun di depannya. Apakah itu tidak cukup bukti untuk membuktikan karakter jahatnya? Ren Qingyuan mencibir. Mereka mungkin diracun, tapi bukankah mereka masih hidup? Faktanya, jika Junior Wei Ruyan saya tidak melumpuhkan mereka dan menggunakan mereka sebagai chip untuk melindungi dia dan guru saya, Anda akan menjadi orang yang membunuh mereka dengan darah dingin. Anda mengklaim bahwa junior saya kejam, tetapi dapatkah Anda menyebutkan siapa saja yang telah dia bunuh hingga saat ini? Kurasa mungkin ada lebih banyak darah di tanganmu daripada miliknya. Bentak Wang Ying. Ini, ledakan Wang Ying membuat Ren Qingyuan terdiam sejenak. Kepala olah racun memang berkeliling meracuni guru master mereka satu demi satu, tetapi dia hanya menjatuhkan mereka. Terlepas dari keadaan mengerikan yang mereka alami, sepertinya belum ada orang yang kehilangan nyawa mereka. Meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan, melihatnya sekali lagi, tampaknya kepala olah racun tidak berniat untuk membunuh guru utama mereka, setidaknya belum. Anda juga menyebutkan bahwa Junior Lu Chong saya adalah individu yang menyedihkan. Baiklah. Mengapa Anda tidak memberitahu saya perbuatan tercela apa yang telah dia lakukan? Dosa besar apa yang telah dia lakukan untuk paviliun guru-guru, tidak memihak untuk mencelanya begitu? Wang Ying bertanya dengan mengesankan. Sekali lagi, Ren Qingyuan tidak bisa berkata-kata. Sejujurnya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa masih akan ada peramal jiwa yang hidup di dunia jika Lu Chong tidak muncul di sana. Dari fakta bahwa dia belum pernah mendengar tentang pemuda itu sebelumnya sendirian, itu menunjukkan bahwa pemuda itu tidak melakukan kesalahan apapun yang layak mendapat perhatian dari paviliun guru-guru. Kenapa kamu tidak berbicara? Setelah semua penderitaan yang dialami guru dan juniornya, Wang Ying tidak berniat untuk melepaskan Ren Qingyuan begitu saja. Dengan seringai dingin, dia melanjutkan. Paviliun guru-guru selalu membanggakan diri sebagai orang yang adil dan tidak memihak. Kapan itu menjadi begitu lancang untuk menyatakan pendapatnya sendiri sebagai fakta dan memberikan penilaian pada orang lain berdasarkan biasnya sendiri? Anda mengklaim bahwa guru saya menculik kepala pengadilan muda dari Glacier Plain Court, tetapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda tahu siapa ketua pengadilan muda itu? Siapa ketua pengadilan muda itu? Ren Qingyuan mengerutkan kening. Dia adalah seorang kultivator yang memiliki tubuh yin murni yang langka. Pengadilan dataran Glacier berusaha keras untuk menemukannya. Melihat bahwa Ren Qingyuan benar-benar tidak tahu apa-apa, Wang Ying tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkannya berbicara lagi. Aku tidak tahu seberapa jauh Glacier Plain Court telah pergi untuk menemukannya, tapi ada satu hal yang aku tahu, dan itu adalah, sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia berkata, dia seniorku. Seniormu, maksud Anda mengatakan bahwa, kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Glacier adalah murid Zhang Xuan juga. Ren Qingyuan menyipitkan matanya karena terkejut. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah Yu Ruoxin dan bertanya dengan marah, apakah ini benar? Pengadilan dataran Glacier tidak menyebutkan ini ketika mereka melaporkan masalah ini kepada mereka saat itu. Zhang Xuan memang guru Zhaoya untuk jangka waktu tertentu, tapi itu juga fakta bahwa dia meniru Yang Xi, membawa pergi ketua pengadilan muda kita, dan membuat kekacauan di Glacier Plain Court. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia adalah guru dari Master Racun dan Peramal Jiwa menunjukkan bahwa dia adalah orang dengan karakter yang dipertanyakan. Paviliun Master Ren, saya meminta Anda untuk tidak dibutakan oleh kata-kata tercela. Anda Ruoxin dengan cepat angkat bicara. Karakter yang dipertanyakan, tercela, beraninya kamu menggunakan kata-kata seperti itu pada guru dan seniorku. Halah, sebelum Yu Ruoxin selesai berbicara, teriakan marah tiba-tiba bergema dari jauh. Setelah itu, tombak meledak dari kejauhan, dan sebelum dia menyadarinya, itu sudah tepat di depan dadanya. Ah, wajah Yu Ruoxin menjadi pucat, dan matanya melebar ketakutan saat dia dengan putus asa mundur. Sekuat apapun dia bisa tahu bahwa kekuatan tombak itu sudah jauh melampaui kemampuannya untuk dihadapi. Bahkan sebelum tombak itu mencapainya, dia sudah bisa merasakan kekuatan yang diperintahkannya mengancam untuk menembus jantungnya. Saat mundur, dia dengan cemas membentuk lebih dari 100 segel tangan dalam sekejap mata. Setelah itu, penghalang transparan yang mengingatkan pada kristal muncul tepat di depannya. Teknik pertahanan terkuat dari Glacier Plain Court, Immaculate Glacial Yin Wall. Kaca, detik berikutnya, tombak terbang itu bertabrakan langsung dengan dinding, tetapi dinding itu bahkan tidak bertahan untuk bernafas sebelum retakan mulai muncul di seluruh dinding itu. Anda Ruoxin dapat mengatakan bahwa penghalang yang dia buat tidak akan mampu menahan kekuatan tombak, dan begitu tombak menembus penghalang, bahkan jika dia selamat dari cobaan itu, dia akan lumpuh untuk selamanya. Karena itu, dia menoleh ke Ren Qingyuan dan berteriak, Paviliun Master Ren, selamatkan aku. Ren Qingyuan mendengus dingin, dan seolah-olah dia telah berteleportasi,
dia muncul seketika di depan tombak dengan lompatan yang kuat. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya ke arah ujung tombak, berniat untuk mengubah lintasannya dengan paksa. Ding ding ding. Namun, ada semacam getaran aneh pada tombak yang menyebabkan tombak itu terus-menerus menyerang pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa, dan setiap getaran memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga rasanya seolah-olah seluruh gunung menabrak pedangnya satu demi satu. Deng deng deng. Ren Qingyuan terpaksa mundur beberapa langkah di bawah kekuatan tombak yang tangguh, tapi untungnya, dia masih berhasil mengubah jalur tombak itu. Namun, dia tidak berminat untuk merayakannya sama sekali. Menggoyangkan tangannya yang mati rasa, dia menatap tombak yang dibelokkan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tombak itu datang dari kejauhan, tetapi bahkan setelah menembus dinding yin glasial tak bernoda Yuruoxin, tombak itu masih memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksanya mundur. Seberapa kuatkah pria yang melemparkan tombak itu? Keraguannya tidak berlangsung lama. Seorang pria muda melintas dari kejauhan, berhenti tepat di depan orang banyak. Dia berdiri dengan sosok tegak sempurna di udara, memancarkan aura ketajaman yang seolah-olah bisa menembus langit. Pria muda itu mengangkat tangannya, dan tombak yang baru saja dibelokkan Ren Qingyuan terbang ke genggamannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ren Qingyuan dan berkata, "Pavilion Master Ren, saya akan membawa guru saya kembali. Saya kira Anda tidak keberatan." Petik 2. Bab 1541, Guru, izinkan saya melampiaskan kemarahan Anda untuk Anda. Keturunan tempur, apa maksudmu dengan ini? Menyadari siapa pihak lain itu, wajah Ren Qingyuan berkedut tak terkendali. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dia berkata, "Kamu harus ingat bahwa semua yang kamu miliki sekarang diberikan oleh Pavilion Guru-Guru. Selama kami menginginkannya, Pavilion Guru-Guru dapat mengambil semua yang Anda miliki kapanpun kami mau." Petik 2. Mengambil semua yang saya miliki. Benar-benar tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan Ren Qingyuan, Zeng yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Lakukan apapun yang menyenangkanmu." Setelah itu, dia turun menuju Zhang Xuan. "Keturunan tempur Zeng Yang, menurut Anda sikap seperti apa yang Anda tunjukkan kepada kami?" Tidak dapat mentolerir reaksi tidak peduli pemuda itu, Penatuaku berlari ke depan dan menghalangi jalannya. Meskipun dia telah diracuni oleh Wei Ruyan sebelumnya, sebagai guru master bintang 9, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang obat-obatan, dan di atas itu, dia juga seorang kultivator yang kuat. Setelah memulihkan diri sejenak, dia sudah cukup pulih untuk bergerak tanpa masalah. "Jangan menghalangi jalanku." Zeng yang melirik sesepuh yang berdiri di depannya dengan mata menyipit. "Tenang. Berani. Apakah ini cara Anda berbicara dengan guru master bintang 9? Tetuaku yang marah membentak saat wajahnya berubah merah. "Setiap siswa Zhang Xuan lebih arogan daripada yang terakhir. Kami mungkin tidak memiliki pengaruh untuk ikut campur dalam urusan Poison Hall, Soul Oracle, dan Spirit Awakener Guild, tetapi Combat Master Hall adalah anak perusahaan dari Master Teacher Pavilion. Beraninya kau menggigit tangan yang memberimu makan. Lalu bagaimana kamu ingin aku memanggilmu? Haruskah aku berlutut padamu?" Zeng yang mencibir. "Kamu tidak harus berlutut di hadapanku, tetapi kamu harus mengerti bahwa kekuatan dan pengaruh yang kamu miliki saat ini semua karena penghargaan dari Pavilion Guru-Guru. Anda berhutang budi kepada kami. Jangan gigit tangan yang memberimu makan dan merusak masa depanmu sendiri." Di tengah kata-kata Penatuaku, dia tiba-tiba merasa merindingnya naik. Detik berikutnya, dia melihat tombak menusuk tepat ke arahnya, dan aura kuat yang diperintahkannya seolah-olah akan merobek roh primordialnya hingga hancur. "Kamu, khawatir?" Penatuaku dengan cepat mencabut pedang untuk bertahan melawan tombak. Ding! Saat ujung tombak dan pedang bertabrakan dengan dentang logam, Penatuaku merasa kekuatan luar biasa melonjak di lengannya, tampaknya mengancam untuk menyentak meridiannya menjadi serpihan. Pedang itu terlepas dari tangannya, dan dia menyemburkan seteguk darah saat dia dipaksa mundur beberapa langkah. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya sekali lagi, dia melihat tubuh tombak bergerak dengan kuat ke arahnya. Dia secara naluriah meringkuk ketakutan, dan dia buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk membela diri. Kaca, di bawah kekuatan cambuk tombak yang mencengangkan, tubuh Penatuaku menghantam tanah, menciptakan lubang besar di bawahnya saat terkena benturan. "Saya sudah menghemat harga diri Anda, tetapi Anda masih ingin menguliahi saya." Zeng yang mencibir saat dia membersihkan debu dari tangannya dan meletakkan tombaknya kembali dengan santai, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. "Penatuaku, Progeny of Combat, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Tidak mengharapkan pihak lain untuk menjatuhkan Penatuaku terbang tanpa ragu sedikit pun, guru-guru master di sekitarnya menjadi gempar. Mereka bergegas ke depan untuk mengepung Zeng Yang, tampaknya berniat untuk menghukum mati dia. "Apakah kamu berpikir untuk mendekatiku?" Terlepas dari situasi genting yang dia alami, Zeng Yang tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan.
Sebagai gantinya, dia mengangkat pandangannya dan berteriak, orang-orang ini berpikir untuk membunuh keturunan tempurmu. Jika Anda tidak ingin tanpa Master Aula, hentikan mereka. Huala, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, guru-guru utama melihat pemandangan di depan mereka kabur. Ruang di sekitarnya terdistorsi sejenak sebelum mengungkapkan 8 tetua. Masing-masing memancarkan aura pertumpahan darah, mengingatkan pada prajurit gagah berani yang baru saja keluar dari medan perang. Weng, 8 tetua menghunus pedang mereka secara bersamaan, dan celah spasial yang besar menciptakan celah antara guru utama dan mereka. Salah satu dari 8 tetua menyapu pandangannya ke guru-guru utama sebelum berkata dengan suara tegas, saya harus meminta Anda semua untuk tidak maju lebih jauh dari ini. Tidak mudah bagi Combat Master Hall untuk menemukan progeny of combat, dan kami tidak ingin ada yang salah pada saat ini. Mendengar kata-kata tetua, Ren Qingyuan merasakan darah mengalir ke kepalanya saat dia meraung. Tidak masuk akal, ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah kalian semua memulai pemberontakan di sini? Sejak berdirinya paviliun guru-guru ribuan tahun yang lalu, itu selalu mengambil peran sebagai pemimpin umat manusia, berdiri dalam posisi yang menuntut rasa hormat dan rasa hormat dari massa. Tidak pernah ada satu kekuatan pun yang berani menentangnya. Namun, dalam satu hari, 4 kekuatan telah mengangkat tangan mereka melawan mereka. Pemberontakan, seperti halnya air yang dapat mengapungkan perahu, ia juga dapat melahapnya secara utuh. Jika paviliun guru-guru adil dan tidak memihak, tidak ada yang akan mempertanyakan penilaiannya. Tetapi jika ia menyimpang dari prinsip-prinsip yang dianutnya, ia akan menemukan banyak orang berdiri untuk menentangnya. Zheng yang menjawab dengan dingin sebelum mengalihkan perhatiannya dari guru utama sama sekali. Dia turun ke tanah dan berlutut di lantai. Murid Zheng yang memberi hormat kepada guru. Zhang Xuan memandang muridnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengangguk dengan senyum hangat. Bangun. Selama beberapa bulan terakhir, Zheng yang telah tumbuh jauh lebih dari yang dia harapkan, mencapai tingkat yang bahkan dia hampir tidak bisa melihatnya. Guru, saya mendengar bahwa paviliun guru-guru telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Anda karena klan Zhang melaporkan bahwa Anda telah menggunakan artefak dari suku iblis dunia lain. Zheng yang berdiri dan bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu apakah itu benar? Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan mengangguk. Sepertinya begitu. Sejujurnya, dia tidak terlalu yakin mengapa paviliun guru-guru memilih untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan padanya, tetapi penyebabnya harus dikaitkan dengan insiden yang terjadi di klan Zhang. Saat itu, dia terburu-buru untuk menyelamatkan Zhao Ya, jadi dia akhirnya meminjam kekuatan Vicious untuk berurusan dengan Zhang Wuheng. Itu bisa menjadi alasan paviliun guru-guru akhirnya mengambil sikap yang keras terhadapnya. Bagaimanapun, paviliun guru-guru selalu waspada terhadap suku iblis dunia lain, dan ketika keamanan umat manusia dipertaruhkan, dapat dimengerti bahwa mereka lebih suka aman daripada menyesal. Guru, Anda telah bertarung melawan suku iblis dunia lain dan sendirian menghancurkan seluruh garis keturunan kaisar iblis dunia lain. Namun, karena firasat keraguan yang harus diverifikasi, klan Zhang bersikeras bahwa Anda bersalah dan menuntut hukuman Anda. Bertahun-tahun mempertahankan gelar mereka sebagai klan sage nomor 1 pasti telah menggembungkan nyali mereka. Mereka tampaknya berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan tanpa menghadapi konsekuensinya. Zheng yang mencibir dengan dingin sebelum mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan anggun kepada Zhang Xuan. Guru, izinkan saya untuk melampiaskan kemarahan Anda untuk Anda. Kau ingin membantuku membalas mereka. Mengetahui temperamen panas Zheng Yang, Zhang Xuan menghela nafas dalam-dalam sebelum mengangguk. Jangan mengambil nyawa siapapun. Itu hanya untuk memberi mereka pelajaran. Saya mengerti, Guru. Mengangguk, Zheng Yang membanting tombak di tangannya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Dia mengalihkan pandangannya ke atas dan mengamati kerumunan di atas sebelum berkata, Ruyan dan Lu Chong, klan Zhang, tempat suci orang bijak, dan pengadilan dataran Gletser telah menjebak guru kita dan berusaha mengambil nyawa guru kita. Apakah Anda bersedia membantu saya membalas dendam untuk guru kita dan membawa kehormatan dan martabat kembali ke namanya? Tentu saja, Wei Ruyan maju selangkah. Ini adalah tanggung jawab saya untuk melakukannya. Lu Chong menjawab sambil berjalan ke depan juga. Baik, Zheng yang menjawab dengan sepenuh hati. Dia mengarahkan tatapan dingin dan tajam ke arah seorang lelaki tua di tengah kerumunan di atas dan berteriak, Zhang Wuheng, kamu tidak hanya melukai guruku, kamu bahkan mengeluarkan perintah untuk mengepung dan membunuhnya. Untuk penghinaan yang telah Anda sebabkan kepada guru saya, Zheng Yang, akan menantang Anda untuk berduel menggantikan guru saya. Apakah kamu berani menerima duelku? Halah, Zheng Yang menjentikkan tombaknya ke samping, dan riak spasial muncul di sepanjang pergerakan tombaknya. Kamu menantangku untuk berkelahi, tidak mengharapkan seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20-an untuk berani menantangnya berduel, Zhang Wuheng mencibir dengan jijik. Baiklah, ayo. Ledakan,
Sebelum Zhang Wuheng bisa menyelesaikan kalimatnya, lengkingan tajam seperti tiupan angin tiba-tiba bergema dari atas. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok besar jatuh dari langit, menuju ke arahnya. Kaca, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, bagian bawah yang besar telah membantingnya ke tanah, menyebabkan beberapa tulang rusuknya patah. Sejumlah besar giginya berserakan di tanah saat dia batuk seteguk demi seteguk darah. Senior dan junior, bagaimana Anda bisa meninggalkan saya untuk pertemuan seperti ini? Sepertinya saya datang terlambat ke pesta, kata pemilik pantat besar dengan senyum cerah, memperlihatkan giginya yang putih berkilau. Bab 1542, Perubahan tak terduga dengan Segel Master Pavilion. Melihat wajah yang familiar pada sosok yang duduk di atas Zhang Wuheng, Zeng yang menjawab dengan tawa kecil, kamu datang pada waktu yang tepat. Dengan mata yang tajam, dia bisa mengatakan bahwa Yuan Tao jauh dari tandingan Zhang Wuheng. Namun, sepertinya sementara yang lain melindungi guru mereka dari guru utama, juniornya ini tidak malas. Yang terakhir telah terbang ke ketinggian setinggi mungkin mengingat batas kekuatannya, kemungkinan puluhan ribu meter di langit, dan dia telah menyelam jauh-jauh dari ketinggian itu ke arah mereka. Pada saat Yuan Tao mencapai mereka, kecepatan jatuhnya telah mencapai beberapa kali kecepatan suara. Karena serangan itu datang terlalu cepat dari sudut yang tidak terduga, belum lagi perhatiannya telah ditangkap oleh Zeng Yang, Zhang Wuheng telah lengah oleh serangan dari atas. Kehilangan perhatian yang singkat ini sudah lebih dari cukup bagi Yuan Tao yang jatuh dengan cepat untuk menangkapnya. Dampak jatuh dari seseorang yang telah berakselerasi dengan ganas selama puluhan ribu meter bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Meskipun tidak cukup untuk membunuh Zhang Wuheng, itu telah menimbulkan luka parah yang akan melumpuhkannya dalam jangka pendek. Siapa yang mengira bahwa penatua pertama klan Zhang, salah satu ahli top di dunia, akan benar-benar menjadi lumpuh oleh pantat seseorang sebelum dia bahkan dapat menggunakan kemampuan garis keturunannya. Ini benar-benar akan menjadi noda besar pada reputasinya. Itu melegakan, Yuan Tao menepuk pantatnya sebelum berdiri. Kemudian, seolah-olah tiba-tiba menyadari bahwa seseorang berada di bawah pantatnya, dia berbalik dan berseru dengan ekspresi terkejut yang berlebihan, Penatua Wuheng, apa yang kamu lakukan di bawahku? Kamu, melihat tatapan polos pada orang yang hampir menghancurkannya sampai mati, Zhang Wuheng menyemburkan seteguk darah lagi karena marah. Penatua Wuheng, klan Yuan kami selalu berhubungan dekat dengan klan Zhang, dan kami belum pernah saling bersilangan sebelumnya. Mengapa Anda muncul di bawah pantat saya di semua tempat? Apakah Anda tahu sudah berapa hari sejak terakhir kali saya mencuci pantat saya? Terlebih lagi, aku pergi ke toilet sebelum ini, dan aku tidak menemukan tisu toilet, alangkah memalukan. Cepat, keluar, aku akan menyembuhkanmu sekarang. Dengan ekspresi cemas di wajahnya, Yuan Tao mengulurkan tangannya ke depan untuk meraih kepala Zhang Wuheng, dan seolah-olah menarik lobak dari tanah, dia mencabut yang terakhir dari lubang tempat dia berada. Merasa seolah-olah lehernya hampir patah, tetua pertama menyemburkan seteguk darah lagi. Rasa malu belaka dari situasi itu membuat matanya merah karena marah, dan dia hampir meledak setiap saat. Dia adalah individu yang paling berwibawa di klan Zhang selain kepala klan. Bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan oleh bocah yang jauh lebih muda darinya? Dalam keadaan marah, Zhang Wuheng baru saja akan mengendarai Zenki-nya untuk memberi pelajaran kepada bocah itu ketika yang terakhir tiba-tiba menoleh ke Zhang Xuan dan berkata, Guru, sepertinya cedera tetua pertama benar-benar cukup parah. Saya ingat bahwa Anda memiliki teknik terapi penyembuhan pukulan. Bisakah saya meminta Anda untuk memberikannya kepada saya sehingga saya dapat memperlakukannya untuk menebus kesalahan saya sebelumnya? Teknik terapi penyembuhan pukulan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Wuheng hampir tersedak air liurnya. Pendaratan di bagian bawah saja sudah hampir membuatnya kehilangan bentuk. Jika pihak lain memukulnya di atas itu, apakah ini cara Anda memperlakukan seorang tetua dari klan yang dekat dengan klan Yuan Anda? Junior Yuan Tao, ingatanmu benar-benar mengecewakanmu. Skill itu disebut teknik pukulan menjinakkan binatang, bukan teknik terapi penyembuhan pukulan. Tidak peduli seberapa tangguh binatang suci itu, selama guru kita memukulnya dengan baik, itu akan tunduk padanya dengan patuh. Zeng yang dengan ramah diingatkan di samping. Ya, kamu benar. Ini teknik pukulan menjinakkan binatang. Bagaimana aku bisa salah mengingatnya? Maafkan saya kira itu mungkin karena dia tidak terlihat terlalu manusiawi bagi saya, tapi kembali ke topik yang dibahas, saya keluar dengan sangat terburu-buru sehingga saya lupa membawa obat pemulihan. Yuan Tao mengalihkan pandangannya ke wanita muda yang tidak terlalu jauh dan bertanya, Junior Ruyan, apakah Anda memiliki salep yang bagus atau yang bisa Anda pinjamkan kepada saya? Anda ahli racun sering mengarang segala macam hal, jadi Anda seharusnya membawa beberapa, kan? Petik 2. Saya memiliki beberapa pil yang luar biasa. Dalam 10 napas setelah konsumsi,
pasien akan sembuh secara permanen dari semua rasa sakit dan penderitaan, jawab Wei Ruyan dengan senyum manis sambil memberikan sebotol batu giok. Kamu benar-benar penyelamatku, Junior Ruyan. Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah obat yang luar biasa hanya dengan pandangan sekilas. Penatua Wu Heng, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja sebelumnya. Penatua Wu Heng. Jangan lari, aku belum mengobatimu. Setelah meraih botol batu giok, Yuan Tao berniat memberi pil itu kepada tetua pertama ketika dia menemukan bahwa orang yang baru saja dia petik dari tanah telah melarikan diri jauh dengan ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah, dia akan mencabik-cabik Yuan Tao saat itu juga. Sayang sekali, kau tahu ini obat yang sangat bagus, bukan? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai barang bagus, gerutu Yuan Tao dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menoleh ke Zheng Yang dan bertanya, karena saya tidak terlambat, siapa yang harus saya hadapi? Anda bisa duduk di samping dan menikmati pertunjukan. Wanita itu adalah milikku untuk dihadapi. Dengan lambaian tangannya yang mengesankan, Wei Ruyan mengarahkan tatapan tajam ke penatua pertama dari pengadilan dataran Gletser dan berkata, Penatua Yuruoxin, Anda menjebak guru saya dan menghasut paviliun guru-guru untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan padanya. Aku akan secara resmi menantangmu untuk berduel sekarang. Karena kamu punya nyali untuk menyakiti guruku, aku yakin kamu juga harus berani menghadapiku dalam pertempuran, kan? Kamu, wajah Yuruoxin memucat. Dia sudah menyaksikan kehebatan wanita muda itu sebelumnya, dan seni racunnya benar-benar gigih. Yuruoxin memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak begitu arogan untuk berpikir bahwa dia akan mampu menandingi seseorang yang bahkan dapat meracuni guru Master Bintang 9 sampai mati dengan mudah. Mengapa takut sekarang? Wei Ruyan mengejek dengan jijik sebelum mengalihkan pandangannya ke Zanzi. Lalu bagaimana denganmu? Aku, bibir Zanzi berkedut, tapi dia tidak berani membalas provokasi Wei Ruyan. Dia hanya di tahap utama Sein 9 dan, jauh dari mencocokkan dengan Penatua Ku dan yang lainnya. Jika wanita muda itu benar-benar bergerak, dia mungkin akan dikalahkan dalam sekejap. Baiklah, aku tidak akan mengambil keuntungan dari kalian semua. Wei Ruyan mengayunkan lengan bajunya dan menyatakan dengan anggun, pengadilan dataran Gletser dan tempat suci Anda dapat mengumpulkan semua ahli Anda bersama-sama, aku akan menghadapi mereka semua sekaligus. Tidak dapat menahan provokasi lagi, Yuruoxin berteriak, Hall Master Wei, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bertindak terlalu jauh? Ketika Anda membawa begitu banyak orang untuk mengepung guru saya, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda bertindak terlalu jauh? Apakah Anda suka atau tidak ada dari Anda yang akan lolos dari sini tanpa cedera. Wei Ruyan mendengus dingin saat dia berlari ke arah Yuruoxin. Bahkan sebelum dia tiba, aura racunnya sudah menyebar ke sekeliling dalam bentuk kabut merah muda. Jangan berpikir bahwa aku akan takut padamu. Seni racunmu mungkin hebat, tapi aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku semudah itu. Mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar dari ini, Yuruoxin berteriak dengan marah sambil mengacungkan jarinya. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun seiring dengan gerakannya, dan hampir terasa seolah-olah segala sesuatu dalam radius puluhan li akan membeku. Dia tahu bahwa Wei Ruyan akan menjadi musuh yang kuat, jadi dia tidak berniat menahan sama sekali. Dia mendorong energi yin murninya hingga batasnya dan melepaskannya sekaligus. Sepertinya kamu setidaknya bisa bertarung, Wei Ruyan mengejek. Tanpa memperhatikan energi dingin yang dipancarkan Yuruoxin, dia terus berlari ke depan. Ketika dia hanya berjarak 200 meter dari yang terakhir, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Ledakan, gelombang kejut kuning muda meledak, dan ketika energi dingin Yuruoxin bersentuhan dengannya, itu pertama-tama didorong mundur dengan paksa sebelum tiba-tiba tenggelam ke tanah, seolah-olah diresapi dengan timah. Sungguh seni racun yang hebat itu. Kerumunan di sekitarnya merasakan sensasi mati rasa di kulit kepala mereka. Untuk dapat membuat bahkan Zenki seseorang tidak bergerak, reputasi tubuh racun bawaan benar-benar tidak berdasar. Anak-anak ini benar-benar sudah dewasa, Zhang Xuan mengangguk dengan senyum penuh semangat. Kali sebelumnya murid-muridnya membantunya membalas dendam adalah ketika mereka masih di kerajaan Tianxuan. Butuh setiap satu dari mereka untuk berkolaborasi satu sama lain sebelum mereka mampu mengalahkan Lu Xun saat itu, tetapi sekarang, mereka semua telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang bisa bertarung satu lawan satu bahkan dengan markas paviliun guru-guru. Tingkat yang mereka ubah membuatnya merasakan campuran kebahagiaan dan nostalgia. Setidaknya, sepertinya upaya yang telah saya curahkan untuk mereka tidak sia-sia, kata Zhang Xuan. Sebagai seorang guru, mungkin tidak ada kesempatan yang lebih bahagia daripada melihat seorang siswa menjadi dewasa. Pada saat itu, akan terasa seolah-olah semua kerja keras yang telah dilakukan seseorang tidak sia-sia. Tiba-tiba, alis Zhang Xuan terangkat.
Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan segel muncul di tengah telapak tangannya. Pada saat ini, segel itu bergetar dengan penuh semangat, sehingga terasa membakar Zhang Xuan. Bab 1543, Kongsi yang tidak dapat diandalkan. Zhang Xuan mengerutkan kening dengan ragu. Itu tidak menyerap darah saya, dan saya juga tidak dapat menggali kesadaran saya ke dalamnya. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu panas? Sebelumnya, dia telah memikirkan segala macam cara untuk menjinakkan segel, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada respon sama sekali. Mengapa tiba-tiba menjadi sangat panas setelah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya? Itu adalah harta terbesar dari paviliun guru-guru, dan telah direnggut oleh Lu Chong sehingga Ren Qingyuan tidak dapat menggunakannya untuk berurusan dengannya. Tidak peduli bagaimana masalah itu diselesaikan, dia kemungkinan harus mengembalikannya pada akhirnya. Jika segel guru-guru hancur di tangannya, itu mungkin benar-benar menghasilkan perang besar-besaran dengan paviliun guru-guru. Meskipun kelihatannya murid-murid langsungnya telah berhasil naik ke paviliun guru-guru, kebenaran yang disayangkan adalah bahwa mereka masih tidak bisa menyamai itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, paviliun guru-guru telah menjadi pemimpin de facto dari seluruh benua guru-guru, dan mengingat akumulasi dan pengaruhnya, pasangan dari mereka masih jauh dari cukup untuk menentangnya. Sejak meletakkannya di cincin penyimpanan saya, itu benar-benar sunyi. Hanya ketika saya memikirkan pertumbuhan murid saya yang tiba-tiba menjadi hangat. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum sebuah pikiran muncul di benaknya. Mungkinkah segel Master Pavilion tidak dijinakkan melalui darah tetapi melalui kebajikan seorang guru? Kalau begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menjinakkannya jika aku menggunakan aura guru-guru surgawi, kan? Guru-guru surgawi adalah seorang individu yang diakui oleh surga, bahkan yang tidak berani menarik bebannya di hadapannya. Jika token itu benar-benar terkait dengan kebajikan seorang guru, siapa yang akan lebih berkualitas daripada seorang guru yang diakui bahkan oleh surga? Biarkan saya mencobanya. Dengan pemikiran ini, dia diam-diam menggerakkan aura guru-guru surgawi dan memasukkannya ke dalam token. Karena peningkatan kedalaman jiwanya, dia memerintahkan kontrol yang lebih besar atas auranya dibandingkan sebelumnya. Melalui manipulasi yang hati-hati, ia dapat membatasi pancaran aura guru-guru surgawinya ke area yang bersentuhan dengan segel guru pavilion, sehingga hampir mustahil bagi guru-guru bintang 9 atau bahkan yang Si untuk mendeteksinya. Tes, begitu aura bersentuhan dengan segel Master Pavilion, yang terakhir segera menjadi lebih panas. Ada semburan angin yang tiba-tiba, dan Zhang Xuan tiba-tiba merasakan beban di tangannya menghilang sepenuhnya. Dia buru-buru menurunkan pandangannya, dan itu memang skenario terburuk. Segel Master Pavilion telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Dalam sekejap, merinding naik di seluruh tubuh Zhang Xuan, dan penglihatannya menjadi gelap saat dia hampir pingsan di tempat. Dia dengan cepat melepaskan persepsi spiritualnya dan mencari di sekelilingnya, tapi itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda token dimanapun. Sudah berakhir, Zhang Xuan hampir menangis. Segel Master Pavilion seharusnya adalah artefak sage kuno yang ditempa menggunakan esensi darah Kongsi, dan bahkan yang Si akan kesulitan menghadapinya, kan? Namun, mengapa tiba-tiba menghilang setelah dia menggenggamnya sejenak, seolah-olah es batu? Hanya dengan namanya saja, Pavilion Master Seal, bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui makna mendalamnya bagi Master Teacher Pavilion. Bahkan ketika Lu Chong mengambilnya, sementara Ren Qingyuan panik, dia tahu bahwa pavilion guru-guru akan dipermalukan daripada khawatir tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Udara tipis, bagaimana dia bisa mengembalikannya ke pihak lain? Sementara dia menyebabkan keributan besar dengan 3 kekuatan, itu masih sesuatu yang bisa diselesaikan pada akhirnya. Namun, jika dia mengambil segel Master Pavilion juga, dia akan benar-benar dimakan hidup-hidup. Apa ini? Cepat dan keluar, berhentilah main-main, gumam Zhang Xuan dengan cemas saat dia mencari sekelilingnya dengan panik. Segera, matanya jatuh pada telapak tangannya, dan dia membeku. Dia menemukan bahwa 3 jejak tetesan crimson yang mencolok tanpa sadar telah muncul di telapak tangannya, dan rasanya seperti mereka memanfaatkan semacam kekuatan misterius. Apa ini? Zhang Xuan merenung sambil mengetuk salah satu tetesan merah dengan ringan. Weng, tiba-tiba, dengan dengungan bergema di tengah sedikit disorientasi, Zhang Xuan tiba-tiba mendapati dirinya diteleportasi ke dimensi kosong. Dalam dimensi ini, konsep ruang dan waktu seolah-olah tidak ada. Yang bisa dilihat di sekelilingnya hanyalah latar belakang putih yang mencolok dan seorang tetua yang tersenyum. Zhang Xuan tersentak kaget saat melihat wajah sesepuh itu. Tidak mungkin dia tidak bisa mengenali pihak lain ketika patungnya dapat ditemukan di setiap pavilion guru-guru di seluruh benua. Kongsi, pada saat itu, Kongsi memiliki ekspresi lembut dan hangat di wajahnya. Sedikit kegelisahan dapat terlihat di kedalaman matanya saat dia berkata, akhirnya, setelah bertahun-tahun, senang bertemu denganmu, guru-guru surgawi yang baru.
Junior Zhang Xuan memberi hormat kepada Kongsi. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dan menyapa tetua di depannya. Kongsi membelai janggutnya dan mengangguk dengan senyum ramah, mengakui sapaan Zhang Xuan. Segel Master Pavilion adalah artefak yang saya tempa dengan 3 tetesan esensi darah saya setelah mendirikan pavilion guru-guru. Hanya guru-guru surgawi sejati yang bisa menjinakkannya. Fakta bahwa kamu dapat mengaktifkan segel dan memanggil surat wasiatku membuktikan bahwa kamu telah memenuhi syarat ini. Kongsi, maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi apakah Anda mengizinkan saya untuk berbicara terlebih dahulu? Ada sesuatu yang mendesak yang harus saya tanyakan kepada Anda. Melihat bahwa Kongsi akan melompat ke pidato panjangnya yang biasa sekali lagi, Zhang Xuan segera menyela kata-katanya dan menghentikannya dengan cemas. Dari pengalaman masa lalu, dia belajar bahwa terlepas dari pencapaian besar Kongsi, dia sebenarnya adalah orang yang sangat tidak bisa diandalkan. Setiap kali dia berhasil berbicara dengan Kongsi, pihak lain akan menghilang tepat sebelum sampai ke poin utama. Jika dia membiarkan Kongsi pergi lebih dulu kali ini, kemungkinan hal yang sama akan terjadi. Setelah mempelajari pelajarannya, Zhang Xuan bertekad untuk pergi lebih dulu kali ini. Oh, memperhatikan kecemasan Zhang Xuan, Kongsi menatap pemuda itu sejenak sebelum mengangkat tangannya. Tolong, jangan ragu untuk berbicara. Saya menderita racun janin bawaan, dan saya mendengar bahwa Anda juga mengalami pengalaman yang sama saat itu. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda berhasil menyelesaikannya? Zhang Xuan bertanya dengan cemas. Racun janin bawaan. Kongsi mengerutkan kening saat dia memeriksa Zhang Xuan dengan ama. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, itu memang racun janin bawaan. Racunnya sendiri tidak terlalu sulit untuk disembuhkan, tapi hal yang tersembunyi di dalam racun janin bawaan mungkin tidak semudah itu untuk disingkirkan, kata Kongsi dengan ekspresi muram di wajahnya. Hal yang tersembunyi di dalam racun janin bawaan. Apa itu? Zhang Xuan bertanya dengan bingung. Dia telah memperhatikan racun janin bawaan lebih awal dan menggunakan Zenki jalur surga untuk menekannya di sudut, membuatnya tidak bisa bergerak. Tapi dari nada suara Kongsi, sepertinya ada lebih banyak racun janin bawaan daripada yang terlihat. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang, Anda akan mengetahuinya sendiri setelah Anda menyembuhkan diri sendiri dari racun janin bawaan. Bukannya saya ingin menyembunyikan masalah ini dari Anda, tetapi mungkin ada konsekuensi yang merugikan jika saya memberitahu Anda sebelumnya, jadi saya hanya bisa meminta pengertian Anda untuk itu. Untuk saat ini, izinkan saya memberitahu Anda metode untuk menyelesaikan racun janin bawaan terlebih dahulu, kata Kongsi. Tolong beritahu saya, Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Sementara dia masih memiliki beberapa tahun sebelum pemicu racun janin bawaan, dia masih berharap untuk menyembuhkan dirinya sendiri sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghilangkan ketegangan yang datang dari perasaan bahwa dia sudah berdiri di rahang kematian. Racun janin bawaan ditanamkan ke dalam tubuh-tubuh yang mengharapkan untuk melucuti garis keturunan janin atau untuk menghancurkan vitalitasnya. Karena racun ditanam selama fase perkembangan janin, itu dipandang sebagai kondisi bawaan oleh tubuh, jadi obat-obatan biasa tidak efektif untuk itu. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya untuk selamanya, dan itu adalah menjadi guru master bintang 9 dan menjalani kesengsaraan api surgawi. Jika Anda dapat menarik api ke dalam tubuh Anda dan menggunakan panas untuk membakar aura racun, Anda akan dapat mengatasi racun dengan mudah. Tentu saja, api surgawi adalah kekuatan yang kejam dan berbahaya untuk dihadapi, dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang menjadi abu. Saya harus membayar harga yang cukup mahal untuk menyelesaikan racun janin bawaan saat itu, jelas Kongsi. Kesengsaraan api surgawi, mengerti. Terima kasih, Kongsi. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya sekali lagi. Mengingat bahwa kata-kata ini berasal dari Kongsi sendiri, kesengsaraan api surgawi seharusnya efektif. Dengan ini, dia akhirnya akan memiliki arah yang konkret untuk dikerjakan. Mengingat kekuatannya saat ini, dia masih memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum menjadi guru master bintang 9. Namun demikian, dengan tingkat kultivasinya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk sampai di sana sebelum 30. Racun janin bawaan hanya terpicu setelah menginjak usia 30-an, tapi tetap saja, akan lebih baik bagimu untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Anda baru saja mencapai usia 20-an belum lama ini, dan jika Anda dapat menyelesaikannya sebelum usia 25, Anda dapat menghindari kekuatan dan potensi Anda dikompromikan olehnya. Kongsi memperingatkan dengan muram. Zhang Xuan mengangguk. Saya mengerti. Memang, masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Setelah menyelesaikan kekacauan yang dia alami saat ini, dia harus memusatkan perhatiannya hanya untuk meningkatkan kultivasinya dan berusaha untuk terobosan ke guru master bintang 9 dalam waktu 2 bulan. Begitu dia berhasil, semuanya akan dengan cepat jatuh ke tempatnya.
Sekarang setelah kami menyelesaikan masalah Anda, saya ingin berbicara dengan Anda tentang segel Master Pavilion. Artefak ini ditempa menggunakan 3 tetesan esensi darahku, dan setelah kamu menjinakkannya, itu akan berubah bentuk menjadi tetesan di telapak tanganmu. Dengan menyentuhnya, Anda akan dapat. Sosok Kongsi tiba-tiba berkedip. Akan dapat. Jantung Zhang Xuan berdetak kencang saat melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru mendesak Kongsi untuk menyelesaikan kalimatnya. Sudah bisa. Halo. Mencapai batasnya, siluet Kongsi menghilang ke udara tipis. Panjang. Pikiran Zhang Xuan tersentak, dan dia mendapati dirinya masih duduk tepat di depan Xiaoya. Di atas langit, Wei Ruyan dan Yu Ruoxin baru saja memulai pertempuran mereka, dan semua orang masih berada di tempat yang dia ingat. Sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali. Seolah-olah percakapan itu terjadi dalam waktu yang membeku. Beruntung itu yang terjadi, atau itu bisa berakhir dengan bencana bagi Xiaoya. Orang itu tidak menyelesaikan kata-katanya lagi. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah guru dunia, tetapi siapa di dunia ini yang menghilang di tengah jalan menyampaikan informasi penting? Zhang Xuan menggerutu dengan marah di bawah napasnya. Berapa kali ini terjadi sampai saat ini? Memikirkan bahwa pendiri paviliun guru-guru, sosok yang dihormati oleh begitu banyak orang, sebenarnya sangat tidak bisa diandalkan. Lupakan saja, Zhang Xuan melirik tetesan merah di telapak tangannya dan bergumam dengan rasa ingin tahu, dia menyebutkan sesuatu tentang menyentuhnya sebelumnya. Jika aku benar-benar menyentuhnya, apa yang akan terjadi? Bab 1544, Penyusup tiba-tiba. Ketika dia menyentuhnya sebelumnya, sebuah kongsi telah muncul. Bahkan jika dia menyentuhnya sekali lagi, tidak ada hal buruk yang akan terjadi, kan? Dengan pemikiran seperti itu, Zhang Xuan mengetukkan jarinya pada tetesan merah tua sekali lagi. Panjang, begitu jarinya bersentuhan dengan tetesan merah, kekuatan besar tiba-tiba mulai melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu, tetesan merah yang dia sentuh mulai menyusut pada tingkat yang terlihat sebelum menghilang tanpa jejak. Ini, Zhang Xuan menyipitkan matanya heran melihat perubahan di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan, dan dia merasa seolah-olah dia bisa memerintah dan menghancurkan dunia sesuai keinginannya. Kekuatan apa ini? Zhang Xuan berpikir dengan tidak percaya. Dia adalah seorang pembudidaya tahap utama Sein 8 dan, tetapi setelah mengambil kekuatan dari tetesan merah, dia mendapati dirinya jauh melampaui batasnya, mencapai tingkat yang berada di luar imajinasinya. Meskipun dia tidak bisa menilai dengan jelas seberapa kuat dia saat ini, dia bisa merasakan bahwa dia menggunakan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang di sekitarnya dengan mudah. Mungkinkah ini yang dikatakan Ren Qingyuan sebelumnya tentang level yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Sage kuno? Sebelumnya, ketika Ren Qingyuan pertama kali mengeluarkan segel Master Pavilion, dia mengatakan bahwa mereka yang mampu menjinakkannya akan dapat memerintahkan kekuatan yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Sage kuno. Dia mengira bahwa pihak lain hanya melebih-lebihkan, tetapi untuk berpikir bahwa itu benar. Tetesan merah tua di telapak tangannya tampaknya adalah esensi darah yang telah dimasukkan kongsi ke dalam pavilion Master Cell, dan dengan menyentuhnya, dia akan dapat mengambil energi dalam esensi darah dan memerintahkan kekuatan yang menghancurkan. Namun, kekuatan ini pada akhirnya masih bukan milikku, jadi harus ada batas waktu untuk itu, Zhang Xuan menyimpulkan setelah beberapa pemikiran. Sekuat kekuatan ini, itu berbeda dari kultivasi impartation. Daripada mengatakan bahwa itu telah meningkatkan kultivasinya, itu lebih seperti jubah kekuatan yang dia kenakan sementara. Untuk waktu yang ditentukan, dia akan menggunakan kekuatan yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan berkurang dengan cepat, dan setelah habis, dia akan kembali seperti semula. 3 tetesan merah, itu artinya aku bisa menggunakan kemampuan ini 3 kali. Setelah memahami masalah ini, Zhang Xuan akhirnya mengerti apa yang ingin dikatakan Kongsi sebelum menghilang. Kemungkinan besar, Kongsi akan menjelaskan bagaimana segel Master Pavilion bekerja, tetapi pertanyaannya yang tak terduga tentang racun janin bawaan mengakibatkan dia tidak memiliki cukup waktu untuk membicarakan masalah ini. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, selama seseorang berhasil menjinakkan Pavilion Master Cell, seseorang akan memiliki 3 kesempatan untuk menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan di bawah Sage kuno. Seperti yang diharapkan dari guru dunia, artefak yang dia ciptakan memang berada di level yang sama sekali baru. Tidak peduli efek mistis semacam apa yang bisa dimiliki artefak, tidak ada yang lebih aman daripada kekuatan mentah. Dengan kartu truf yang dimilikinya, keselamatannya akan terjamin. Dengan kekuatan seperti yang saya miliki, klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, dan tempat suci orang bijak tidak akan menjadi ancaman bagi saya lagi. Zhang Xuan berpikir dengan tawa lembut. Dia masih bertanya-tanya bagaimana dia harus menyelesaikan masalah di hadapannya, tetapi dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tidak perlu takut lagi. Dalam skenario terburuk,
dia hanya perlu memaksa mereka semua untuk tunduk padanya. Namun, saya masih harus menyelesaikan masalah dengan Meridian Zhao Ya terlebih dahulu. Sama bersemangatnya dengan Zhang Xuan, dia tahu bahwa prioritasnya adalah wanita muda yang terbungkus rapat di depannya. Dia terus menempa jalur untuk Meridian Zhao Ya, tetapi di tengah-tengah melakukannya, dia menyadari bahwa karena peningkatan kekuatannya, dia mampu mengendalikan Zenki-nya lebih halus, memungkinkan dia untuk mempercepat proses secara signifikan. Zhang Xuan menghela nafas lega. Seharusnya memakan waktu setidaknya 2 jam lagi, tetapi dengan ini, saya harus bisa menyelesaikannya dalam 10 menit. Sementara Zhang Xuan merawat Zhao Ya, pertempuran di langit juga berakhir. Wajah Yu Ruoxin benar-benar hitam karena racun, dan tubuhnya yang kejang-kejang jatuh ke tanah. Baik itu dalam hal seni racun atau bahkan hanya kekuatan mentah, dia jauh dari tandingan Wei Ruyan. Faktanya, jika bukan karena Zhang Xuan menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak membunuh siapapun, dia pasti sudah mati sekarang. Melihat juniornya, Wei Ruyan, telah berurusan dengan salah satu pelakunya, Wang Ying menoleh ke Zanzi dan berkata, jika aku mengingatnya dengan benar, Zanzi, kamu mengeluarkan instruksi agar guruku ditangkap dan dibunuh juga, kan? Kurasa kamu tidak akan suka jika juniorku yang lain seperti Zheng Yang dan Wei Ruyan menantangmu. Jadi, kamu tidak akan menolak pertarungan dari kebangkitan roh sepertiku, kan? Wajah Zanzi berkedut ketakutan setelah mendengar kata-kata itu. Mempertimbangkan bagaimana Zheng Yang dan Wei Ruyan mampu berdiri tegak melawan Ren Qingyuan, dia memang tidak akan memiliki peluang melawan kedua monster itu. Namun, wanita muda di depannya juga bukan orang lemah. Dia adalah kepala dari Guild Kebangkitan Roh, dan akan sangat bodoh untuk meremehkan sarana yang dia miliki. Jika kamu tidak mau bertarung, ada jalan keluar lain dari ini. Minta maaf kepada guruku sekarang dan tarik kembali perintahmu. Wang Ying mendengus dingin dengan mengayunkan lengan bajunya. Minta maaf, itu tidak mungkin, Zanzi meraung dengan tegas. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mendukung siapapun yang mempermalukan Sanctum of Sages. Saya melihat, aku akan memenuhi keinginanmu untuk kematian yang gagah berani. Melihat bahwa pikiran pihak lain telah ditetapkan, Wang Ying tidak dapat diganggu untuk membuang nafasnya lagi. Dia mengangkat telapak tangannya, dan salah satu paviliun guru-guru segera menyerbu ke arah Zanzi. Halah, angin kencang meraung di bawah serangan paviliun guru-guru. Tuduhan sesuatu yang sangat besar seperti seluruh paviliun guru-guru adalah pemandangan yang agak mengesankan. Zanzi berdiri tegak dan mengumpulkan Zenki-nya untuk membentuk cetakan telapak tangan berukuran 8 meter, dan dia menusukkannya tepat ke paviliun guru-guru yang sedang mengisi daya. Kaca, serangan telapak tangan meledak menembus paviliun guru-guru, menyebabkannya runtuh seluruhnya. Namun, Zanzi juga terpaksa mundur di bawah dampaknya juga. Hentikan, itu paviliun guru-guru aliansi kerajaan kita. Seorang guru master bintang 8 berteriak putus asa di sampingnya. Jika Anda ingin bertarung, lakukan di tempat lain. Mengapa Anda harus menggunakan bangunan dan properti kami sebagai jaminan kerusakan? Dia sih, aku tidak terlalu peduli pada saat ini, jawab Zanzi tak berdaya saat dia melompat ke depan dan berlari ke arah Wang Ying. Bunuh kavaleri dengan menembak jatuh kudanya, hancurkan sekelompok pencuri dengan menangkap pemimpinnya. Jika situasinya berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum dia lelah oleh serangan gedung yang tak ada habisnya. Untuk keluar dari kebingungan ini, dia harus menangkap Wang Ying terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanku hanya berasal dari pesonaku? Wang Ying mengejek saat dia melihat sosok Zanzi yang mendekat dengan cepat. Tidak seperti Zheng Yang dan Wei Ruyan, dia tidak pernah bertemu secara kebetulan dan juga tidak memiliki konstitusi yang unik, tetapi sebagai pemimpin Guild Kebangkitan Roh, dia telah mengumpulkan kekuatan para pendahulunya. Dia bukan lagi gadis naif dan tak berdaya di masa lalu. Dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Gerakannya tidak cepat, tetapi mereka membawa kekuatan yang menakutkan. Di tengah serangannya, Zanzi tiba-tiba merasakan getaran di punggungnya. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan secara langsung, dia dengan cepat melompat ke atas. Tapi mengikuti gerakannya, dia tiba-tiba menemukan sekelilingnya menjadi gelap. Memalingkan pandangannya ke atas, dia melihat boneka besar menjulang di atasnya, dan itu sedang mengayunkan tinjunya ke arahnya. Ini adalah artefak penjaga dari Guild Kebangkitan Roh, boneka Empyrean. Ren Qingyuan berteriak kaget. Halo, sayangnya, peringatannya datang terlambat. Tidak mungkin Zanzi bisa menghindari tinju besar boneka Empyrean lagi. Begitu itu menimpanya, meskipun dia adalah ahli tahap utama Sein 9 dan, dia akan mengalami luka parah yang akan membuatnya lumpuh selama berbulan-bulan. Pada saat genting itu, kilatan tajam dan dingin melintas di langit, menangkis tinju boneka itu, disertai dengan suara yang mengesankan. Berhenti. Bab 1545, Duel dengan Pedang Suci. Pedang Qi itu kuat dan luar biasa, membawa niat baik untuk itu.
Meskipun datang dari jauh, tampaknya tidak dibatasi oleh konsep waktu. Tampaknya tiba-tiba terwujud tepat sebelum tinju boneka itu, sehingga menyelamatkan Zanshi tepat pada waktunya. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari Empyrean Puppet, namun dengan mudah dibelokkan oleh pihak lain. Seorang ahli, Wang Ying menyipitkan matanya dengan waspada. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah asal pedang Qi. Pada saat yang sama, Zheng yang juga mengencangkan genggamannya pada tombaknya, bersiap untuk bergerak kapan saja. Untuk dapat menangkis serangan Wang Ying dari jarak yang begitu jauh, kekuatan orang itu setidaknya setara dengan Ren Qingyuan. Bahkan, di bidang ilmu pedang, orang itu bahkan mungkin telah melampaui Ren Qingyuan. Ini intisari pedang kecepatan. Zhang Xuan, yang masih di tengah-tengah merekonstruksi meridian Zhaoya, tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dengan anggukan, dia menjawab keraguan yang ada di benak semua orang. Itu mungkin kepala klan Zhang, ayah dari keajaiban muda, pedang Sensing. Dia sudah mempelajari esensi ilmu pedang klan Zhang di klan Zhang, dan dia tahu kemampuannya dengan sangat baik. Itu mampu memungkinkan pedang Qi seseorang untuk membebaskan diri dari pengekangan waktu dan mencapai lawan seseorang dalam sekejap. Namun, satu-satunya yang bisa melakukan kontrol yang begitu baik bahkan dari jarak jauh adalah kepala legendaris klan Zhang, pedang Sensing. Saya berniat untuk menantangnya kembali ketika saya masih di klan Zhang, tetapi dia tidak terlihat. Karena dia ada di sini, ini adalah kesempatan bagus untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat yang lainnya. Zhang Xuan berpikir sambil tersenyum. Selama perjalanannya ke klan Zhang, dia berhasil membuat janji untuk berduel dengan Sword Sensing, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa bertemu dengan pihak lain. Siapa yang mengira mereka akan datang satu sama lain ke sini? Karena itu masalahnya, dia bisa menggunakan pihak lain sebagai mitra sparring untuk mencoba kekuatan barunya sambil menuntut balas dendam untuk Penatua Jian. Lebih penting lagi, dia akan menjelaskan kepada pihak lain bahwa jika putranya ingin menikahi Luo Ruoxin, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Halo, hampir setelah pikiran itu muncul di kepalanya, ruang di depannya tiba-tiba berdesir, dan dua sosok muncul, seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Mereka adalah pasangan yang telah berkeliling mencari putra mereka, Sword Sensing dan Sword Senmeng. Keduanya telah pergi ke arah yang berlawanan dari aliansi kekaisaran ketika mereka menerima pesan Yang Si dan bergegas. Kepala klan, setelah melihat mereka berdua, Zhang Wuheng segera bergegas ke arah mereka dengan gelisah, seolah-olah dia sedang melihat penyelamatnya. Penatua pertama, apa yang terjadi padamu? Alis Sword Sensing berkedut karena heran. Sebagai klan nomor satu di benua guru-guru, bahkan paviliun guru-guru akan melangkah dengan hati-hati di sekitar klan Zhang. Namun, untuk tetua pertamanya dihempaskan ke keadaan seperti itu, sama sekali tidak mengindahkan martabat klan Zhang, siapa saja pelakunya. Itu semua karena Zhang Xuan dan murid-muridnya yang terkutuk itu. Zhang Wuheng meludah sambil menunjuk anak muda di bawah. Kepala klan, kamu harus mengatasi keluhanku. Kalau tidak, apa yang akan dipikirkan orang lain tentang klan Zhang kita? Jika kita tidak segera menangani ini, kita akan menjadi bahan tertawaan di benua guru-guru. Zhang Xuan, setelah mendengar kata-kata Zhang Wuheng, Sword Senmeng segera mengikuti jari elder pertama, dan segera setelah itu, seorang pria muda yang menatap ke arahnya muncul di bidang penglihatannya. Pada saat itu, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Itu pasti dia, sayang, aku yakin tentang itu pasti dia. Sword Senmeng menoleh ke suaminya dan berseru dengan penuh semangat melalui telepati Zenki. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia begitu yakin bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya. Dia sadar bahwa klaimnya tidak berdasar, tetapi dia selalu mempercayai intuisinya, dan dia bisa merasakan hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan pemuda itu. Khawatir istrinya akan mengamuk, Sword Sensing buru-buru meraih tangannya dan meremasnya. Tenanglah, sayang, selama dia adalah putra kita, kita pasti akan bisa bersatu kembali dengannya hari ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mengingat fakta bahwa tetua pertama masih bisa dihantam sedemikian rupa meskipun ada begitu banyak guru Master Bintang 9, tampaknya Zhang Xuan bukanlah sosok biasa. Itu adalah satu hal jika pihak lain benar-benar putra mereka, tetapi jika dia bukan putra mereka dan mereka masih bergegas untuk mengakuinya, itu akan membuat segalanya menjadi canggung. Pertama-tama, sudah sangat memalukan bagi klan Zhang untuk dipaksa ke posisi seperti itu. Jika mereka membuat kesalahan pada saat ini, reputasi klan Zhang mungkin benar-benar hilang untuk selamanya. Melihat kekhawatiran suaminya, Sword Senmeng berteriak secara telepati dengan gigi terkatup, apakah kamu meragukan kata-kataku? Tidak mungkin aku gagal mengenali putraku sendiri. Bahkan jika dia sudah dewasa, darahku masih mengalir di nadinya. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Sebanyak dia putramu, dia juga putraku. Anda sangat ingin bersatu kembali dengannya, tetapi saya juga. Namun,
Justru pada saat seperti inilah kita harus tetap tenang dan memastikan tidak ada yang salah. Bukankah ada tanda lahir merah di pantat anak kita? Aku akan mencari alasan untuk menanyakannya nanti, dan selama kita bisa memverifikasi itu, kita akan segera bersatu kembali dengannya, oke? Swat Sensing menenangkan istrinya. Meskipun putra mereka adalah Chonate Sein, itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih bayi ketika dia meninggalkan sisi mereka. Selanjutnya, pihak lain tampaknya memiliki aura jiwa yang sedikit berbeda dari putra mereka, yang membuatnya lebih penting untuk memverifikasi masalah tersebut. Dan metode termudah dan paling tidak mengganggu untuk melakukannya adalah melalui tanda lahirnya. Semua bagian tubuh seseorang dapat berubah seiring waktu, tetapi tanda lahir seseorang tidak akan pernah hilang. Sangat baik, mengetahui bahwa ada beberapa arti dalam apa yang dikatakan Swat Sensing, Swat Senmeng mengangguk dan menenangkan diri. Melihat bagaimana pasangan itu bergumam di antara mereka sendiri sejak tiba, alis Zeng yang terangkat, dan dia berjalan ke depan. Apakah kamu kepala klan Zhang? Anda datang di waktu yang tepat. Saya belum memiliki kesempatan untuk bergerak, jadi apakah Anda ingin menjadi lawan saya? Petik 2. Khawatir bahwa Swat Sensing tidak akan mengenali pemuda itu, Zhang Wuheng dengan cepat melaporkan secara telepati, pemuda itu adalah murid Zhang Xuan, serta progeny of combat, Zheng Yang. Jadi, kamu adalah keturunan pertempuran, Zheng Yang. Saya telah lama mendengar nama Anda, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda akan menjadi murid Zhang Xi. Pedang Sensing menggenggam tinjunya dan menyapa pemuda itu. Jangan repot-repot membuang-buang napas untuk ceras terispe seperti itu. Anda hanya perlu mengatakan apakah Anda ingin bertarung atau tidak. Klan Zhang Anda telah mempermalukan guru saya, tetapi tetua pertama Anda masih menolak untuk meminta maaf atas kesalahannya. Jika Anda tidak ingin berduel dengan saya bersedia untuk membatalkan masalah ini dengan permintaan maaf dari Anda juga. Zeng yang memandang Swat Sensing dengan angkuh saat dia mengangkat tombaknya dengan kuat, menyebabkan udara mengerang di bawah tekanan gerakannya. Dia tahu bahwa Swat Sensing adalah seorang ahli yang tangguh yang telah membuat namanya terkenal sejak lama, tetapi sebagai progeny of combat, dia telah memutuskan untuk tidak mundur dari lawan manapun. Keberanian dan keuletan akan menjadi senjata terkuatnya. Karena dia pergi ke sana untuk melampiaskan kemarahan gurunya, dia harus memastikan untuk mengalahkan ketiga kekuatan itu agar tunduk sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku baik-baik saja dengan duel denganmu juga, tapi, Swat Sensing berhenti sejenak saat senyum muncul di bibirnya. Kebetulan aku punya janji untuk berduel dengan gurumu. Karena kami berdua ada di sini, saya lebih suka menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu sebelum berurusan dengan apapun yang Anda miliki untuk saya. Petik 2. Apakah menurutmu ada orang acak di jalan yang memenuhi syarat untuk berduel dengan guruku yang terhormat? Zeng yang mendengus. Tentu saja, jika kamu bisa melewatiku, tidak akan ada yang bisa kukatakan tentang kamu menantang guruku, tapi jika kamu tidak bisa, ketahuilah bahwa aku tidak akan berhenti sampai kamu akhirnya meminta maaf. Kata-katamu memang masuk akal, sangat normal bagi seorang siswa untuk membela gurunya, dan tidak ada yang bisa saya katakan tentang itu, kata Swat Sensing. Pelaku di balik dendam dengan klan Zhang adalah gurumu, dan hanya ketika dia menyelesaikannya secara pribadi, orang lain dapat menerima hasilnya. Sebagai seorang siswa, tidakkah menurut Anda mungkin terlalu tidak sopan bagi Anda untuk ikut campur dalam setiap urusan guru Anda? Jika berita menyebar, orang akan berpikir bahwa masalah ini diselesaikan hanya karena Zhang Xi menerima murid yang baik, dan itu tidak akan terlihat terlalu bagus, kan? Itu, Zeng yang kehilangan kata-kata. Pikirannya telah disibukkan dengan bagaimana dia bisa melampiaskan kemarahan gurunya, jadi dia tidak berpikir terlalu dalam tentang kemungkinan implikasi bagi gurunya sebagai akibat dari tindakannya. Dia benci mengakuinya, tapi Swat Sensing benar. Tentu saja, tidak ada masalah dengan seorang siswa melangkah maju untuk melindungi guru mereka, tetapi jika mereka bertindak berlebihan, itu akan membuat guru itu tampak tidak kompeten. Dan ketidakmampuan adalah satu kata yang tidak akan pernah dikaitkan dengan nama guru master. Guru, aku menyadari semua ini. Zeng yang menoleh ke gurunya untuk meminta pendapatnya, hanya untuk melihat yang terakhir tertawa pelan. Tidak apa-apa, aku bisa menangani masalah ini. Memang benar bahwa saya memiliki janji untuk berduel dengan kepala klan Zhang, dan karena dia ingin melanjutkannya, saya lebih dari bersedia untuk menghiburnya. Bab 1546, Zhang Xuan menawarkan petunjuknya. 1. Guru, ranah kultivasi Anda saat ini, Zeng yang berseru dengan cemas. Gurunya hanya di tahap utama ranah Dimension Sundering sedangkan fakta bahwa kepala klan Zhang mampu mengeksekusi ledakan pedang Qi untuk menangkis boneka Wang Ying dari jarak yang begitu jauh menunjukkan bahwa kultivasinya pasti di atas Sein 9 dan mempertimbangkan perbedaan besar dalam kultivasi mereka, bagaimana mereka bisa bertarung satu sama lain.
Memanfaatkan tetesan merah yang terbentuk dari segel Master Pavilion, Zhang Xuan saat ini menggunakan kekuatan jauh melampaui batasnya, tetapi karena kedalaman jiwanya yang tinggi, sifat Zenki jalur surga, dan fakta bahwa dia tidak memamerkannya sama sekali, bahkan Zheng yang tidak menyadari perubahan besar dalam kekuatan bertarung gurunya selama beberapa detik terakhir. Mengetahui apa yang Zheng yang khawatirkan, Suat Sensing menambahkan sambil tersenyum, saya dapat menurunkan kultivasi saya ke level Zhangxi, dan itu hanya akan menjadi duel sederhana ilmu pedang, jadi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan melukai Anda, gurumu. Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda atas nama klan Zhang dan tidak mengejar semua yang terjadi sebelumnya. Namun, jika saya menang, saya harus meminta Zhangxi untuk mematuhi perjanjian yang kami buat sebelumnya. Ketika Zhang Xuan menantang Suat Sensing untuk berduel saat itu, dia telah berjanji bahwa dia akan bergabung dengan klan Zhang sebagai penatua jika dia kalah dalam duel. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Zhang Xuan mengangguk. Namun, karena ini duel, aku juga tidak akan mengambil keuntungan darimu. Anda tidak perlu menekan kultivasi Anda. Keluarkan saja jurus terkuatmu melawanku. Kamu ingin aku menggunakan jurus terkuatku untuk melawanmu? Pedang Sensing terkejut. Mengingat ranah kultivasinya, jika dia menggunakan jurus terkuatnya, bahkan Master Pavilion Ren King Yuan akan kesulitan menghadapinya. Apakah pemuda tahap dasar ranah Dimension Sundering benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata yang dia katakan? Apakah orang itu sudah gila? Ren King Yuan, Zhang Wuheng, dan yang lainnya juga bingung dengan kata-kata Zhang Xuan. Mereka telah melihat kekuatan pemuda itu sebelumnya, dan selain banyak kemampuannya dan murid-muridnya yang kuat, benar-benar tidak ada yang spektakuler tentang dia sama sekali. Untuk benar-benar meminta Suat Sensing untuk menggunakan gerakan terkuatnya melawannya tanpa menekan kultivasinya, itu sama saja dengan meminta untuk dibunuh. Betul sekali, Zhang Xuan mengangguk. Selain itu, aku akan duduk di sini dan melawanmu dengan satu tangan. Jika tubuh saya bergerak sedikit atau tangan saya yang lain digunakan, saya akan mengakui kekalahan saya. Wajah Suat Sensing berkedut tak terkendali setelah mendengar kata-kata itu. Dia memiliki dua alasan untuk menantang Zhang Xuan untuk berkelahi. Pertama, dia ingin memeriksa apakah pemuda itu adalah putranya. Kedua, dia bisa lebih baik menyelesaikan permusuhan antara pemuda dan klan Zhang melalui cara ini, menenangkan para tetua klan Zhang sambil dengan hati-hati mengendalikan kekuatannya untuk memastikan bahwa pemuda itu tidak mengalami luka yang menyedihkan. Adalah satu hal bagi pemuda itu untuk tidak membalas niat baiknya, tetapi untuk mengucapkan kata-kata arogan di atas itu. Dia pasti sepertimu. Tepat ketika pedang Sensing baru saja akan meledak karena marah, dia tiba-tiba mendengar suara istrinya di telinganya, dan tubuhnya berkedut ngeri. Apakah aku benar-benar sombong? Kamu bahkan lebih arogan daripada dia ketika kamu masih muda. Suat Senmeng menjawab sambil tersenyum. Ini, Suat Sensing menggaruk kepalanya sebelum menatap Zhang Xuan tanpa daya. Baik-baik saja maka, karena itu permintaanmu, aku akan melakukan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia turun dari langit ke tanah. Tetapi saat kakinya bersentuhan dengan tanah, suara telepati istrinya bergema di benaknya. Jika Anda begitu banyak menyakiti sehelai rambut pada anak saya, jangan bermimpi naik ke tempat tidur saya di masa depan. Aku, Suat Sensing terhuyung-huyung setelah mendengar kata-kata itu, dan dia hampir menangis. Apa yang telah saya lakukan begitu salah untuk menjamin nasib seperti itu? Mungkinkah pemuda itu mengharapkan hasil ini ketika dia mengusulkan untuk menghadapi serangannya dengan satu tangan sambil duduk di tanah? Guru, berbeda dengan air mata Suat Sensing, Zheng Yang, Wei Ruyan, dan yang lainnya mengarahkan tatapan khawatir ke Zhang Xuan. Masing-masing dari mereka memiliki pertemuan kebetulan mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk meningkat dengan cepat. Namun, guru mereka belum cukup beruntung untuk mengalami pertemuan seperti itu, sehingga kultivasinya akhirnya tertinggal di belakang mereka di tahap dasar ranah Dimension Sundering. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan Suat Sensing yang berkekuatan penuh. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Jangan khawatir, kapan guru kita mengobarkan perang yang dia tidak yakin akan menang. Karena guru kami telah mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti memiliki rencana dalam pikirannya. Yuan Tao berkata sambil tersenyum. Kurasa itu benar, Zheng yang merenung sejenak sebelum mengangguk. Wei Ruyan datang di bawah garis keturunan Zhang Xuan sedikit terlambat, jadi dia tidak menyadari banyak dari eksploitasi masa lalunya. Namun demikian, dia masih memiliki pemahaman kasar tentang temperamen dan karakter yang terakhir. Jika ada satu hal yang dia yakini, gurunya ini tidak akan pernah mengambil ujung tongkat yang pendek. Mereka yang berani menantangnya hanya akan berakhir dengan kekalahan tragis. Tunggu sebentar, apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa aura guru kita tampaknya telah berubah? Wang Ying tiba-tiba angkat bicara. Aku masih bisa secara kasar mengukur kedalaman kekuatannya sebelumnya,
Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu seperti menatap lautan tak berujung, tidak dapat melihat ujungnya tidak peduli seberapa menyipitkan mata. Kata-kata itu mendorong Zheng Yang, Wei Ruyan, dan yang lainnya untuk memperhatikan guru mereka sekali lagi, dan memang, ada beberapa perubahan signifikan dengan yang terakhir. Meskipun dia masih duduk di tempat, energi di dalam tubuhnya tampaknya telah diperkuat berkali-kali, mencapai tingkat yang bahkan mereka tidak dapat mengukurnya secara akurat lagi. Guru kita mungkin telah membuat terobosan lagi, Lu Chong menyarankan dengan tidak yakin. Sebagai peramal jiwa, kepekaannya terhadap lingkungannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Beberapa saat yang lalu, gurunya masih berada pada level yang bisa dia kalahkan dengan mudah, tapi sekarang, hanya dengan berdiri di sekitar gurunya, dia merasakan tekanan kuat menekannya, mencekiknya. Dia tidak tahu apa yang bisa menyebabkan perubahan besar pada gurunya dalam waktu sesingkat itu, tetapi mengingat bahwa gurunya yang mereka bicarakan, bahkan hal yang tidak mungkin tampaknya tidak terlalu mustahil lagi. Melihat gurunya sudah siap, Zheng yang akhirnya bisa meletakkan kekhawatiran di hatinya. Dengan tawa ringan, dia mengantar yang lain ke samping dan berkata, karena itu masalahnya, kita tidak perlu khawatir kalau begitu. Mari kita duduk dan menonton guru kita memberi pelajaran Sword Sensing. Mengingat ancaman istrinya, Sword Sensing menarik napas dalam-dalam sebelum dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mencabut pedangnya. Buat perubahan Anda. Aku takut aku mungkin tidak sengaja melukaimu jika aku menggunakan pedangku. Karena ini adalah duel persahabatan, saya akan meneruskan menggunakan pedang saya. Zhang Xuan melirik Sword Sensing dan berbicara dengan tenang. Kamu tidak akan menggunakan pedang. Bagaimana Anda berniat untuk bertarung? Petik 2. Pada saat itu, Sword Sensing merasa ingin mencabuti rambutnya. Benar-benar tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan orang bodoh yang sombong seperti itu. Baik, dia mengakui bahwa dia sangat egois ketika dia masih muda, sering mencoba untuk merendahkan diri setiap kali ada kesempatan. Namun, bahkan dia belum pernah mencapai tingkat kesombongan ini sebelumnya. Hampir seolah-olah pemuda itu mencoba menamparkan wajahnya dengan setiap kalimatnya. Orang lain yang berada di posisinya pasti sudah berubah menjadi irasional dari kemarahan pada saat ini, tetapi entah bagaimana, terhadap pemuda yang duduk di depannya, dia tidak bisa marah bahkan jika dia mau. Dia masih tidak terlalu yakin apakah pemuda itu benar-benar putranya atau bukan, tetapi dia bisa memahami apa yang dikatakan istrinya. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tetapi rasanya seperti ada hubungan yang tak terpisahkan antara dia dan pemuda itu. Aku hanya akan melawanmu seperti ini. Tidak menyadari pikiran yang mengalir di benak Sword Sensing, Zhang Xuan menjentikkan jarinya, dan gelombang pedang Qi yang panjangnya tepat 3 Qi berkumpul di ujung jarinya, memancarkan kilatan dingin. Baiklah kalau begitu, lakukan apapun yang menyenangkanmu. Hanya, cobalah untuk tidak terluka, oke. Petik 2. Sulit untuk mengatakan apakah itu karena marah atau frustrasi, tetapi Sword Sensing menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menjentikkan pedangnya dan menusuknya tepat ke arah Zhang Xuan. Dia hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya, tapi dia tidak menahan niat pedangnya sama sekali. Saat pedang itu menusuk, pedang itu menembus ruang dan muncul tepat di depan glabella Zhang Xuan saat berikutnya. Tidak buruk, saya harus mengatakan bahwa ilmu pedang Anda cukup baik. Zhang Xuan terkekeh pelan. Seperti yang diharapkan dari ahli pedang Zhang Clan nomor 1. Begitu dia bergerak, segera terlihat bahwa ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Zhang Su dan yang lainnya. Tanpa repot-repot menghindar, Zhang Xuan tetap duduk di tempat. Dia terus merekonstruksi meridian Zaoya dengan tangan kirinya sambil mengangkat tangan kanannya dan mengetuk ruang di depannya. Semburan pedang Qi melesat keluar dari ujung jarinya, dan itu melampaui batasan ruang dalam sekejap. Baik itu gerakan inisiasi, niat, atau pelepasan teknik, seni pedang yang baru saja dieksekusi Zhang Xuan benar-benar identik dengan Sword Sensing. Jika yang lain tidak menyadari hubungan bermusuhan antara Zhang Xuan dan klan Zhang, mereka akan berpikir bahwa mereka adalah saudara dari garis keturunan yang sama yang berdebat satu sama lain. Namun, meskipun itu adalah langkah yang sama persis, serangan Zhang Xuan berhasil mencapai targetnya terlebih dahulu meskipun dirilis kemudian. Dari kelihatannya, ilmu pedang Sword Sensing akan dibatalkan sebelum bisa mendorong bahkan sentimeter lebih jauh. Ini, tubuh Sword Sensing tersentak kaget pada pergantian tak terduga dalam berbagai peristiwa saat dia tersentak tak percaya. Bagaimana ini mungkin?